Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Ya, kita kembali lagi ya di hari Sabtu yang cerah ini ya. Kalau di tempat saya ini di Malang ini cuacanya cerah gitu kan. Nah, untuk pada siang hari ini kita akan membahas mengenai tentang dasar K3 pertambangan. Tujuannya adalah untuk membangun dasar yang kokoh kayak gitu kan. Kalau fundamental yang kokoh, wah, porosnya itu ada udah kokoh Bapak Ibu. Jadi kalau porosnya sudah kokoh, diharapkan atapnya, tiangnya itu juga ikut kokoh. Dan tujuannya adalah untuk mencegah yang namanya kecelakaan, terus kemudian penyakit akibat kerja di lokasi kerja kita atau di pertambangan ya, karena ini temanya di pertambangan. Baik, kita next. Kalau kata pepatah Jawa itu mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau kata pepatah Cina itu mengatakan apa? Tak kenal maka ta'aruf ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu semuanya. Jadi nama saya adalah Abdul Aizul Hakim. Saya lulus dari pendidikan di Strata S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Jember untuk bagiannya di Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kemudian saya lahir di Sidoarjo tanggal 21 April tahun 94. Kemudian untuk alamat saya sekarang, saya berada di Perunggirian Bakalan Asri di Sukun ya, lokasinya di Malang. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya itu pergi ke Malang, nah itu jangan lupa kontak-kontak ya. Saya juga melampirkan nomor telepon saya. Saya friendly Bapak Ibu kalau menghubungi, bertukar cerita, mengajak ngopi, tukar pikiran dan lain-lain. Ya, itu senang sekali saya karena saya meyakini bahwa semakin banyak teman itu semakin banyak rezeki gitu ya. Baik untuk organisasi saya pengalaman organisasi saya pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Koordinasi dan Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa dan staf kajian strategis Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus ya dulu. Untuk prestasi kita skip saja. Untuk pengalaman itu saya pernah bekerja di PT Indospring Tbk ini di bidang manufacturing Bapak Ibu di Gresik lokasinya yakni produksi lift spring ya dan spring biasa. Kemudian di PT Unida Arkato itu ada kontraktor atau rental alat berat. Kemudian di PT Madanita Lata Nusantara saya sebagai safety di sana juga di bidang pertambangan juga kontraktor di tambang emas dan batu bara. Kemudian terakhir sampai saat ini saya bekerja di PT Bumi Suksesindo. PT Bumi Suksesindo adalah member dari Merdeka Copper Gold ya Bapak Ibu. Jadi owner atau IUP, izin usaha pertambangan, OP, operasi produksi, lokasinya di Banyuwangi, Pulau Merah. Kalau Bapak Ibu pernah ke Pulau Merah atau di Banyuwangi, dan di sana ada tambang emas ya Bapak Ibu, yakni namanya PT Bumi Suksesindo. Untuk sertifikasi dan training, saya telah kompeten dalam hal pengawas operasional media dari BNSP, kemudian pengawas operasional pertama dari BNSP juga, terus kemudian auditor yang tersertifikasi dari SMKP SDM ya. Jadi SMKP itu adalah Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Kemudian saya juga certified untuk auditor internal ISO 45001 mengenai tentang keselamatan dan 14001 mengenai tentang lingkungan dari Intertek. Saya juga menyelesaikan training of trainer ya dari BNSP, AK3 Umum dan training-training basic lainnya. Jadi salam kenal ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ketemu di jalan ya jangan lupa untuk disapa ya. Bisa dipanggil Pak Abdul atau Azizul atau Hakim ya, terserah Bapak Ibu semuanya yang nyaman seperti apa. Baik Bapak Ibu, kita next ya. Jadi siang ini kita relax saja ya, seperti kata Kak Arif tadi ya, siapkan minuman yang favorit kayak gitu kan. Karena memang jam rawan Bapak Ibu, jam 1 setelah jam 12 habis makan siang, nah ini rawan ya. Jadi pesertanya juga fatigue ya, ngantuk. Nah, pematerinya juga fatigue juga ini juga ngantuk. Nah, ini jadi kita sersan saja ya, serius tapi santai ya. Harapannya kita bisa mengambil hal-hal yang baru dan bisa memanfaatkan hal-hal yang baru tersebut untuk kemajuan K3 di perusahaan kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk agenda kita pada siang hari ini adalah yang pertama adalah proses bisnis pertambangan. Nah ini perlu saya sampaikan, yakni apa sih rangkaian-rangkaian kegiatan di pertambangan itu sehingga
dapat menghasilkan suatu produk. Nah, produknya ini macam-macam Bapak Ibu. Ada pertambangan emas, berarti produknya emas ya. Ada pertambangan batu bara, berarti produknya apa? Batu bara. Pertambangan nikel, produknya nikel dan lain sebagainya. Terus kemudian kita akan membahas mengenai tentang keselamatan pertambangan. Apa itu Pak keselamatan pertambangan? Nah, nanti kita bahas semua ya Bapak Ibu. Kemudian dasar hukum pengolahan keselamatan pertambangan. Adakah Pak dasar hukumnya? Ada Bapak Ibu. Dan itu sudah terstate dalam aturan, dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dalam keputusan menteri, Cap Dirjen, nah semuanya ada. Nanti kita bahas tuntas ya. Kemudian untuk sasaran dan tujuan keselamatan pertambangan ini sebenarnya apa targetnya Pak? Objeknya itu apa? Subjeknya itu apa keselamatan pertambangan ini? Saya mau kerja di tambang ini Pak. Gimana caranya Pak? Nah nanti kita juga akan share juga Bapak Ibu semuanya mengenai tentang sasaran dan tujuan keselamatan pertambangan ini. Kemudian bagian-bagian keselamatan kerja pertambangan. Ternyata keselamatan pertambangan itu luas. Dia dipisah menjadi K3 dan KO. K3 sendiri itu dipisah menjadi 4 Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita tunjukkan semuanya ya. Jadi harapannya ada hal-hal yang baru yang kita dapat. Di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya juga masih belajar ini. Kebetulan saya bekerja di pertambangan. Jadi sedikit mengetahui ya tentang apa seluk-beluk yang ada di pertambangan. Baik, kita next Bapak Ibu. Jadi ini adalah bisnis proses pertambangan. Apa itu Pak bisnis proses? Nah, apa itu bisnis proses Bapak Ibu? Jadi bisnis proses itu adalah serangkaian kegiatan yang ada di pertambangan Bapak Ibu. Serangkaian kegiatan itu kan ada langkah-langkahnya ya Bapak Ibu. Dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D dan lain sebagainya sampai menghasilkan produk atau jasa. Nah itu adalah proses bisnis atau bisnis proses biasanya. Nah di pertambangan itu memiliki bisnis proses yang unik Bapak Ibu, yakni bisnis proses dari penyelidikan umum, terus kemudian eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi sampai kegiatan pasca tambang. Nah ini kita bahas satu-satu ya. Jadi yang ini saya ambil dari Ekstraktif Industri Transparansi Inisiatif ya. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, ini saya ambil. Jadi bisnis proses yang pertama di pertambangan itu serangkaian kegiatan. Yang pertama adalah penyelidikan umum atau eksplorasi. Nah, apa Pak yang dilakukan di sana Pak? Penyelidikan umum. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas penambangan, itu kita perlu tahu Bapak Ibu, di lokasi mana ada apa, berapa cadangannya, dan lain-lain itu kita harus tahu. Jangan sampai kita sudah bongkar yang namanya lingkungan itu ya, terus kemudian kita sudah keruk yang namanya tanah itu, ternyata di dalamnya zong, nggak ada apa-apa. Nah itu perlu sekali kita melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi. Nah, sebelum melakukan aktivitas penambangan. Siapa Pak yang melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi itu? Nah, yang melakukan adalah perusahaan yang kompeten Bapak Ibu, yang ditunjuk oleh SDM ya itu. Nah, yang ditunjuk oleh SDM itu apa? Cirinya adalah dia memiliki IUP eksplorasi, IUP eksplorasi. Apa itu Pak IUP eksplorasi? IUP eksplorasi itu adalah izin usaha pertambangan untuk eksplorasi. Jadi untuk mengetahui yang namanya cadangan, mengetahui yang namanya mineral, mengetahui yang namanya bahan galian tambang, itu harus melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi. Istilahnya itu kalau kita analogikan itu kayak stetoskop gitu Bapak Ibu. Jadi stetoskop itu, nah ditelisik dulu ya tanah ini, oh di stetoskop dulu. Oh ini ada emasnya kandungan sekian. Oh ini ada batu baranya kandungan sekian. Terus kemudian dilakukan pengeboran, diambil materialnya, terus kemudian dilakukan pengujian oleh tim geologi dan lain sebagainya. Nah terus kemudian dinyatakan dalam hal pemetaan data. Nah, pemetaan data, oh lokasi ini itu ada sekian hektar kayak gitu. Misalnya ya, oh lokasi di sini ada sedikit sekali gitu. Oh, lokasi di sini ditemukan kandungan yang high grade atau yang bagus, kadar emasnya bagus seperti itu. Nah, itu dilakukan di penyelidikan umum dan eksplorasi. Untuk melakukan itu biasanya dilakukan pengeboran ya. Terus kemudian dilakukan analisa bebatuan oleh tim geologi dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan penyelidikan umum dan eksplorasi, Bapak Ibu, kita berlanjut ke studi kelayakan. Maksudnya seperti apa, Pak, studi kelayakan ini? Nah, yang dimaksud studi kelayakan itu adalah yang hasil dari
daerah yang sudah diselidiki atau dieksplorasi, yang sudah ditemukan dari cadangan bahan galian tambang itu tadi, itu dilakukan studi kelayakan. Dari fasilitasnya apakah mencukupi, dari lokasi kerjanya apakah bisa dilakukan penambangan dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah apakah ini worth it atau menguntungkan jika ditambang. Nah, itu di sana Bapak Ibu, di studi kelayakan. Siapa Pak yang melakukan? Yang melakukan adalah perusahaan yang memiliki izin IUP eksplorasi itu tadi. Izin usaha pertambangan untuk eksplorasi. Nah, dia melakukan studi kelayakan, terus kemudian dilaporkan ke SDM, terus kemudian dari laporan-laporan tersebut, oh ya, ini worth it untuk dilakukan penambangan. Nah, setelah itu, setelah proses itu berlangsung, Bapak Ibu, studi kelayakan sudah, fasilitas, instalasi apa yang nanti dibutuhkan, terus kemudian metode perencanaan tambangnya seperti apa, amdalnya seperti apa, ya kan? Terus kemudian mesnya nanti diletakkan di mana, nah semuanya ditaruh di studi kelayakan itu. Nah, baru dinyatakan layak untuk dilakukan penambangan dan mendapatkan izin, nah baru dilakukan yang namanya konstruksi, Bapak Ibu, yakni mempersiapkan lokasi untuk aktivitas penambangan. Lokasinya seperti apa, Pak? Nah, konstruksinya itu biasanya adalah yang pertama adalah konstruksi jalan, Bapak Ibu. Nah, jalan itu harus dibuat. Ya, biasanya itu kan di bukit, ya di hutan, dalam hutan dan lain-lain itu nggak ada jalan, Bapak Ibu. Jalannya mungkin jalan setapak. Nah, itu harus dibuat yang namanya jalan. Terus kemudian berupa juga mes juga atau tempat tinggal karyawan itu harus dibuat konstruksinya. Office kantornya juga harus dibuat. Workshopnya untuk maintenance alat berat, nah itu juga harus dilakukan konstruksi. Terus kemudian apa lagi? Fasilitas-fasilitas sarana prasarana ya, mungkin listrik, terus kemudian pembangkit listrik dan lain-lain. Nah, itu harus dilakukan konstruksi atau pembangunan. Nah, dari dalam konstruksi ini itu ada langkah lagi Bapak Ibu, yakni pembersihan lahan atau land clearing. Nah, di mana pembersihan lahan ini dilakukan untuk mengambil yang namanya topsoil ya. Jadi topsoil itu adalah tanah humus, tanah yang bagian atas sendiri, di mana tanah tersebut nanti akan dilakukan atau dilakukan penimbunan kembali di kegiatan reklamasi atau di pasca tambang. Jadi itu nggak boleh dibuang Bapak Ibu, topsoil itu. Topsoil itu harus dikumpulkan terlebih dahulu, terus kemudian disimpan di suatu tempat. Nanti kalau sudah kegiatan pasca tambang, reklamasi, nah itu bisa digunakan kembali untuk melakukan penimbunan, terus kemudian ditanam pohon untuk dilakukan reklamasi atau kegiatan pasca tambang. Nah ini kegiatan land clearing ya, pembersihan lahan, dibersihkan dulu lahannya. Nah setelah konstruksi semuanya beres, Bapak Ibu, jalannya sudah oke, mesnya sudah oke, kantornya sudah oke, workshopnya sudah jadi, maka dilanjutkan aktivitas bisnis proses selanjutnya adalah penambangan. Nah, penambangan adalah aktivitas intinya, Bapak Ibu, yakni mengambil bahan galian dari tambang dari hasil pemetaan, penyidikan umum dan eksplorasi studi kelayakan tadi itu. Dari penambangan inilah diambil yang namanya bahan galian tambang. Nah, di penambangan ini itu ada struktur-struktur Bapak Ibu. Jadi lapisan tanah ya itu ada strukturnya, misalnya topsoil ya di bagian atas itu yang banyak mengandung humus tadi itu, terus kemudian yang di bawahnya topsoil biasanya ada lumpur, bebatuan ya, terus kemudian bahan yang bukan galian tambang, yang bukan kita ambil kayak gitu maksudnya. Nah itu juga harus dipindahkan Bapak Ibu. Nah baru terus kemudian di bawahnya ada bahan galian tambang, misalnya kalau tambang nikel ya nikel ya, terus kemudian kalau emas ya or. Nah itu yang diambil. Nah penambangan ini ada beberapa kegiatan di dalamnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah galian, penggalian. Yang kedua adalah pengangkutan. Jadi setelah setelah digali oleh ekskavator, terus kemudian masuk ke dump truck, nah itu dilakukan pengangkutan. Pengangkutan menuju mana? Pengangkutan menuju ke konveyor biasanya, ke rompet atau tempat untuk menyimpan bahan galian tambang di sana. Nah setelah diangkut, ya kembali lagi dia. Kalau misalnya bahan galian tambang diletakkan di or, kalau misalnya sampah, nah itu diletakkan di dampingan atau biasanya disebut dengan OB itu tadi, overburden ya. Jadi diletakkan di dampingan atau bukan bahan galian tambang, dibuang Bapak Ibu, di disposal sana. Nah setelah itu, setelah bahan galian tambang itu tadi dilakukan pengangkutan masuk ke rompet terus kemudian di konveyor, akan dilakukan yang namanya pengolahan atau
Nah, ini ada beberapa perusahaan tambang yang memiliki pabrik sendiri ya. Ada juga yang tidak memiliki pabrik. Jadi harus melakukan pemurnian di perusahaan yang lain ya. Misalnya di Antam yang memiliki smelter atau di perusahaan lain yang memiliki smelter yang sudah berizin seperti itu. Nah, hasilnya apa, Pak? Kalau misalnya tambak emas ya, produknya emas. Nah, penambangannya ini dalam bentuk bebatuan, Bapak Ibu, bebatuan yang mengandung emas di dalamnya. Nah, itu dilakukan treatment ya, dilakukan pengolahan, terus kemudian jadilah yang namanya bulion ya. Jadi namanya itu adalah bulion. Jadi emas batangan yang di dalamnya mengandung emas tapi masih belum murni. Artinya apa? Artinya masih tercampur bahan-bahan yang lain, bahan-bahan pencemar ya, seperti tembaga, seperti perak. Jadi bukan emas murni. Nah, itu harus dimurnikan terlebih dahulu. Nah, setelah dimurnikan atau dilakukan pengolahan, nah itu akan dilakukan pengangkutan dan penjualan, Bapak Ibu. Nah, penjualannya di mana, Pak? Ya, ini pemasaran ya, Bapak Ibu, ya, marketing ya. Bisa di luar negeri, juga bisa di dalam negeri, untuk kebutuhan konsumsi, retail, dan lain-lain. Nah, setelah itu, Bapak Ibu, yang tidak kalah penting, yang paling penting adalah kegiatan pasca tambang. Nah, ini yang penting. Jadi, kegiatan pasca tambang adalah mengembalikan lingkungan yang dilakukan penambangan itu tadi, sesuai dengan kondisi aslinya, Bapak Ibu. Jadi pohonnya harus dikembalikan ya, harus ditanami lagi. Terus kemudian apa itu namanya? Kondisi perairannya juga harus dibuat ya. Kondisi pengelolaan air asam tambangnya juga harus dibuat di pasca tambang situ. Terus kemudian sampai benar-benar kembali yang namanya kebutuhan apa itu, kebutuhan lingkungan itu kembali. Misalnya seperti ini. Setelah dilakukan penambangan, dilakukan reklamasi, terus kemudian muncul yang namanya pohon-pohon. Nah, itu indikator keberhasilannya itu adalah kembalinya habitat di hutan atau di lokasi penambangan itu. Jadi hewan-hewan yang dulunya itu berada di sana itu kembali lagi. Nah, itu adalah salah satu indikator keberhasilan ya. Itu di kegiatan pasca tambang, Bapak Ibu. Jadi mengembalikan fungsi mengembalikan fungsi lokasi penambangan seperti sedia kala. Nah, itu adalah kegiatan pasca tambang. Baik, kita next semuanya. Ya. Oke. Nah, keselamatan pertambangan itu dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keselamatan pertambangan meliputi K3, yang kedua adalah keselamatan pertambangan meliputi KO. Jadi KP atau keselamatan pertambangan itu dibedakan menjadi K3 dan KO. Nah, kita sekarang yang kita bahas adalah K3, Bapak Ibu. Jadi KO ini tidak kita bahas untuk saat ini karena waktunya nggak cukup ya. Jadi sangat luas sekali keselamatan pertambangan itu. Jadi kita akan membahas yang di K3 terlebih dahulu. Nah, dasar hukum. Apa Pak dasar hukum pengelolaan keselamatan pertambangan, Bapak Ibu? Nah, ini penting untuk diketahui bersama, Bapak Ibu, mengingat dasar hukum ini adalah fundamental ya. Jadi alasan kita untuk melakukan pengelolaan keselamatan pertambangan itu di sini ini. Nah, gimana? Nah, kita akan menceritakan ya sedikit mengenai tentang dasar hukumnya. Nah, ini saya mau bercerita ini Bapak Ibu ya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi untuk pengelolaan keselamatan pertambangan Bapak Ibu, itu dasar hukumnya ada dua jalur. Yang pertama ada di Undang-Undang 1945, ada di Undang-Undang 1945 di pasal 33. Nah, ini kita bahas mengenai yang jalur pertama dulu. Undang-Undang 1945 di pasal 27. Apa itu Pak bunyinya? Apa bunyinya? Undang-Undang 1945 di pasal 27 berbunyi bahwa setiap warga negara, Bapak Ibu, itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di dalam benak kita kan pasti terpikir ya, gimana caranya kita mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak? Seperti apa? Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Apa yang harus dilakukan oleh negara agar warganya, setiap warga itu mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak, kan gitu. Nah, akhirnya muncullah yang namanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sekarang sudah diganti Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kurang lebih isinya sama Bapak Ibu, di mana Undang Cipta Kerja itu lebih ke dia tambahan-tambahan lebih ke investasi ya Bapak Ibu, investasi dan kepengusahaan. Tapi kalau isi yang lain tetap sama. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah munculnya Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 1945.
Nah, kita bahas dulu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 pasal 80 dan pasal 87. Apa itu isinya, Pak? Isinya adalah setiap pekerja atau buruh, Pak Ibu. Nah, di sana dikasih keterangan pekerja atau buruh. Apa itu, Pak, pekerja atau buruh? Pekerja atau buruh itu pekerja yang mendapatkan upah dari pengusaha. Jadi setiap pekerja yang atau buruh, ya pekerja atau buruh itu sama ya, yang mendapatkan upah dari pengusaha itu disebut pekerja atau buruh. Apapun posisinya, apapun jabatannya, ketika dia mendapatkan upah dari pengusaha, berarti dia disebut pekerja atau buruh. Nah, pekerja atau buruh tersebut itu mendapatkan atau memiliki hak untuk mendapatkan 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keselamatan dan kesehatan, yang kedua adalah harkat dan martabat, yang ketiga adalah moral dan kesusilaan. Nah, itu yang harus didapatkan oleh setiap pekerja atau buruh itu tadi. Nah, kemudian dari Undang-Undang 1945 pasal 27 ini tadi, nah ini menurun di Undang-Undang Keselamatan Kerja di tahun 1970. Nah, ini undang-undang yang sangat familiar ya untuk kita semua ya. Undang-undang mengenai tentang keselamatan kerja. Nah, dari undang-undang ini tadi itu ada 11 pasal di sana ya, ada hak pekerja, terus kemudian kewajiban pengusaha mengenai sistem dan lain-lain. Nah, dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tadi kita turun ke penerapan SMK 3 ya, Ibu. Di PP nomor 50 dari pasal 4 tahun 2012. Apa bunyinya, Pak? Dan pasal 19 ya. Jadi semua perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3. Di mana kegiatan berisiko tinggi atau aktivitas berisiko tinggi. Yang kedua adalah perusahaan yang minimal memperkerjakan pekerja 100 minimal. Nah, itu harus menerapkan yang namanya SMK 3, Bapak Ibu. Dan sistem SMK 3 ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, dikembangkan di pertambangan menjadi SMKP itu tadi, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Nah, dari Undang-Undang Keselamatan 1970 ini tadi turun menjadi PP Keselamatan Kerja kita nomor 19 tahun 1973 ya Bapak Ibu. Nah, di sana dibahas Bapak Ibu bahwasanya aktivitas pertambangan itu dalam naungan Kementerian ESDM atau Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Batu Bara. Nah, dia dinaungi oleh ESDM. Saking luasnya proses kerja di Indonesia ini kan ada manufacturing ya, terus kemudian ada konstruksi, terus kemudian ada pertambangan, ada oil and gas. Nah, itu akhirnya dipisah Bapak Ibu, diberikan batasan-batasan. Di mana untuk manufacturing, terus kemudian konstruksi itu di Snaker ya, terus kemudian untuk SDM, untuk pertambangan, oil and gas, nah itu di bawah naungan SDM, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dan Batu Bara. Baik Bapak Ibu, terus kemudian muncullah yang namanya Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah teknis pertambangan, pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, sampai sini kita stop terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke jalur yang kedua Bapak Ibu melalui Undang-Undang 1945 di pasal 33 ayat 2 dan 3. Apa itu isinya, Pak? Nah, Undang-Undang 1945 pasal 33 itu tadi isinya adalah cabang-cabang produksi Bapak Ibu di Indonesia ini yang fatal, ya itu semuanya dikuasai negara, termasuk juga bumi, terus kemudian air, dan kandungan mineral-mineral yang ada di bawahnya, terus kemudian kandungan potensi-potensi ada di bawahnya, semuanya dikuasai oleh negara, dan untuk kemakmuran rakyat, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu bunyinya di Undang-Undang 1945 di pasal 33 ayat 2 dan 3. Nah, kalau kita analisa Bapak Ibu, itu begitu bagusnya ya Bapak Ibu mengenai tentang undang-undang di Indonesia ini ya. Seharusnya dengan undang-undang yang seperti itu seharusnya sejahtera semua rakyat Indonesia ini. Karena apa yang kita punya sangat banyak sekali ya. Emas kita punya, batu bara kita punya, nikel kita punya, hutan kita punya, apalagi besi, batu besi juga kita punya, pasir besi kita punya. Pokoknya banyak sekali yang kita punya di Indonesia ini dan semuanya itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, itu dibunyi Undang-Undang 1945 Bapak Ibu. Nah, kita next ya. Jadi kita biar mudah untuk memahami, saya sudah bikinkan slide-nya di slide selanjutnya. Nah ini, Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 Bapak Ibu mengenai tentang minerba atau mineral dan batu bara. Nah, di pasal 96 dijelaskan bahwa pemegang izin atau IUP dan IUPK, IUP ini apa Pak? IUP ini adalah izin usaha pertambangan.
Terus kemudian IUPK adalah izin usaha pertambangan khusus ya. Wajib melakukan yang namanya K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan, atau disingkat apa tadi namanya Bapak Ibu, KP ya. Jadi keselamatan pertambangan dibedakan menjadi dua tadi, K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Nah, di pasal 140 di Undang-Undang Nomor 3 itu tadi, Menteri melakukan pengawasan keuangan usaha pertambangan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota sesuai kewenangan. Jadi dilakukan pengawasan di setiap perusahaan tambang itu dari pusat sampai ke daerah, Bapak Ibu, diawasi semuanya. Nah, di pasal 141 pengawasan yang dimaksud 140 di sini, di pasal 140 ini adalah pengawasan K3 pertambangan dan keselamatan operasi pertambangan. Nah, di pasal 96 tadi itu ya, dalam penerapan kaidah teknis pertambangan yang baik, pemegang izin wajib melakukan ketentuan keselamatan pertambangan. Jadi K3 dan KO itu wajib dilakukan oleh perusahaan tambang. Setiap perusahaan tambang wajib untuk melakukan yang namanya keselamatan pertambangan. Nah, apa itu Pak keselamatan pertambangan? Keselamatan pertambangan tadi itu, saya ulangi lagi, dibedakan menjadi dua, Bapak Ibu. Di peraturan pemerintah ya, nomor 55 tahun 2010 di pasal 16, 26 dan 27 itu dijelaskan bahwa K3 pertambangan itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah keselamatan kerja, yang kedua adalah kesehatan kerja, yang ketiga adalah lingkungan kerja, yang keempat adalah SMKP. Nah, yang kita bahas di sini Bapak Ibu, kita memiliki batasan, yakni hanya membahas mengenai keselamatan kerja. Nah, untuk kesehatan kerja, lingkungan kerja, SMKP di bidang pertambangan, itu nanti akan kita bahas di next time ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya nanti dari Media Tama, kita akan bahas kurikulumnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang keselamatan kerja. Apa itu Pak perbedaan dari K3 pertambangan dan KO pertambangan? Nah, K3 pertambangan itu subjeknya adalah orang Bapak Ibu. Jadi para pekerja itu sasarannya itu subjeknya itu. Menghindari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berarti kan orangnya. Nah, kalau KO ini adalah operasinya Bapak Ibu. Itu harus aman dan selamat. Operasi pertambangan berkaitan dengan SPIP atau sarana prasarana instalasi pertambangan. Itu adalah sasarannya atau subjeknya. Nah, kalau K3 di orangnya, kalau KO pertambangan keselamatan operasi di operasinya, sarananya, agar semua proses pertambangan dari bisnis proses tadi itu berjalan dengan aman tanpa adanya kendala. Nah, itu di KO. Kalau di K3 ini orangnya Bapak Ibu. Objeknya adalah tadi keselamatan kerja, kesehatan kerja, lingkungan kerja, sistem manajemen K3 atau SMKP tadi. Nah, yang ini tidak kita bahas untuk saat ini ya. Kita akan membahas yang K3 pertambangan di objek keselamatan kerja Bapak Ibu. Nah, peraturan kaidah teknis pertambangan yang baik Bapak Ibu, biasanya yang digunakan sebagian besar di perusahaan tambang itu yang paling umum adalah Permen SDM nomor 26 tahun 2018 mengenai pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Nah, kalau kita mau melihat compliant Bapak Ibu, compliant itu apa? Compliant itu adalah pemenuhan yang disyaratkan oleh pemerintah. Nah, itu kita lihatnya di Permen. Nah, baru terus kemudian pedomannya. Ini kan pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Nah, terus gimana Pak cara untuk melakukannya itu kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat di Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018. Nah, itu adalah pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi lebih rinci daripada 26 tahun 2018 Permen ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau lihat compliant itu di sini. Terus kemudian kalau lihat pedomannya, caranya untuk melakukan compliant itu tadi di Kepmen 1827. Ada lagi Pak yang lebih teknis, ada yang lebih teknis Bapak Ibu bisa membuka yang namanya keputusan Dirjen atau Kepdirjen nomor 185 tahun 2019. Ini mengenai tentang petunjuk teknis. Nah, ini teknisnya lebih teknis Bapak Ibu. Jadi dari pedoman ini tadi itu ditekniskan lagi caranya itu di Kepdirjen 185 tahun 2019. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini adalah 3 sumber yang utama biasanya digunakan oleh pertambangan. Baik, kita next Bapak Ibu. Nah, di dalam Kepdirjen 185, nah itu dijelaskan bahwa ada keselamatan kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan kerja. Nah, kita batasi ya Bapak Ibu untuk webinar kita di siang hari ini di keselamatan kerja saja. Untuk lingkungan kerja dan kesehatan kerja mungkin next time akan kita
bahas. Lingkungan kerja ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di pertambangan. Kayak misalnya debu, terus kemudian kebisingan, getaran, radiasi, dan lain-lain. Kalau kesehatan kerja berkaitan dengan hygiene, ergonomi, terus kemudian sanitasi di lokasi pertambangan, kondisi air minum, dan lain-lain. Nah, kalau keselamatan itu ada 8 pilar, Bapak Ibu. Nah, ini adalah keselamatan kerja pertambangan, Bapak Ibu, sesuai dengan Kepdirjen 185 tahun 2019. Apa saja itu, Pak, yang akan kita bahas mengenai keselamatan kerja di pertambangan? Yang pertama ada manajemen risiko, yang kedua ada program keselamatan kerja, Bapak Ibu, yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja, yang keempat ada kampanye, kelima ada administrasi keselamatan kerja, keenam ada manajemen keadaan darurat, ketujuh ada inspeksi keselamatan kerja, dan yang terakhir 8 ada penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Nah, inilah item-item yang masuk ke dalam subjek keselamatan kerja pertambangan, Bapak Ibu. Nah, kita next ya, kita ulangi lagi ya tadi ya. Jadi KP, keselamatan pertambangan dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada K3 pertambangan, yang kedua ada KO pertambangan, keselamatan operasional pertambangan. K3 sendiri, K3 pertambangan itu dibedakan menjadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah keselamatan pertambangan, yang kedua adalah yang pertama adalah K3, yang kedua adalah kesehatan. Yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah SMKP. Nah, yang kita bahas di sini yang keselamatan, Bapak Ibu. Nah, itu ya tadi ya. Jadi kita next ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan untuk dipahami ya. Yang pertama adalah kita bahas adalah manajemen resiko, Bapak Ibu. Apa Pak yang harus kita perhatikan di manajemen resiko ini? Ya, yang harus kita perhatikan pertama sekali Bapak Ibu adalah melakukan identifikasi, mengevaluasi, dan melakukan pengendalian risiko-risiko yang kita temukan di perusahaan kita masing-masing. Gitu. Pertama adalah menyusun, menetapkan, dan mendokumentasikan prosedur manajemen risiko. Nah, ini penting Bapak Ibu. Mengapa kok harus kita tetapkan yang namanya prosedur terlebih dahulu Bapak Ibu? Karena itu sebagai acuan Bapak Ibu untuk melakukan manajemen risiko di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya lokasi perusahaannya sangat luas misalnya ya, ada departemen pertambangan, departemen mining, departemen maintenance, terus kemudian departemen technical service, departemen apa lagi, produksi misalnya, proses dan lain-lain. Nah, kalau misalnya tidak ada SOP atau prosedur yang menghandle yang namanya manajemen risiko ini, nah dari setiap departemen itu tadi pasti akan berbeda-beda untuk melakukan manajemen risiko. Metodenya akan berbeda-beda. Ada yang melakukan metode kuantitatif misalnya, ada yang melakukan kualitatif, atau ada yang melakukan perkalian atau penjumlahan yang namanya paparan dan severity misalnya. Nah, itu akan terjadi perbedaan-perbedaan di setiap perusahaan, Bapak Ibu semuanya, di tiap departemen itu tadi. Jadi Bapak Ibu semuanya harus yang pertama membuat yang namanya SOP manajemen risiko, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah dilakukan secara terintegrasi dengan sistem manajemen. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya, kalau misalnya di perusahaan Bapak Ibu itu ada yang namanya sistem ISO misalnya, atau sistem perusahaan yang terintegrasi, misalnya kalau di KPC itu Prima Nirbaya, kalau misalnya di Madani itu Madani Manajemen System. Nah, itu harus terintegrasi Bapak Ibu dengan sistem yang sudah dijalankan di perusahaan Bapak Ibu manajemen risiko ini. Ada perusahaan yang mengatakan bahwa untuk pengendaliannya itu eliminasi, substitusi, terus kemudian rekayasa engineering, administrasi, APD. Tapi ada juga di perusahaan yang lain yang mengatakan bahwa kita melakukan pengendalian primary control, secondary control, tertiary control, terus kemudian CSA atau SOP yang terakhir adalah APD. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Itu semuanya diperbolehkan. Asalkan terintegrasi dengan sistem manajemen yang sudah berjalan di Bapak Ibu. Jadi tidak saling bertolak belakang ya, justru saling terkait antara satu dengan yang lain. Terus bagaimana Pak cara kita melakukan proses manajemen risiko di perusahaan kita? Nah, caranya ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Yang kedua ada penetapan konteks. Yang ketiga ada identifikasi bahaya. Yang keempat ada penilaian dan pengendalian risiko. Yang kelima ada pemantauan dan peninjauan. Nah, kita perhatikan di tabel ini ya Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi dan konsultasi ini mengapa dia dilakukan di setiap tahapan manajemen risiko Bapak Ibu?
Karena untuk komunikasi dan konsultasi ini itu sangat penting. Gimana Pak maksudnya? Komunikasi dan konsultasi ini dilakukan oleh pihak-pihak eksternal maupun internal. Jadi kita yang mau melakukan manajemen risiko, itu kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dari pihak eksternal maupun pihak internal, konsultasi Bapak Ibu. Tujuannya apa Pak? Tujuannya agar tidak ada yang terlewat mengenai tentang risiko nanti yang akan kita masukkan ke dalam form. Nah, tujuan konsultasi itu biar tidak ada yang terlewat risikonya. Nah, komunikasinya seperti apa Pak? Komunikasi bisa melakukan daring Bapak Ibu, melalui online juga melalui offline juga bisa. Nah, melalui offline biasanya diundang ya. Jadi di list terlebih dahulu Bapak Ibu. Kira-kira ini pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan ini yang mana dari eksternal ini? Oh, perusahaan saya ini di bidang pertambangan nikel. Berarti saya harus melibatkan perwakilan dari SDM daerah misalnya. Saya harus melibatkan dari kepala desa karena nanti ada pengiriman barang dari luar site menuju ke dalam site dan itu melewati jalan desa. Nah, itu harus komunikasi dan konsultasi. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi melibatkan orang-orang yang terkait dengan aktivitas atau bisnis proses di pertambangan kita, di eksternal maupun di internal. Kalau misalnya di internal ya, tadi kan eksternal ya. Kalau ini contoh internal nih. Nah, kalau kita di internal itu, oh ya, kita ini akan melakukan peledakan di tambang. Jadi materialnya keras, ini harus diledakkan. Maka kita harus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak internal. Pihak mana itu? Yakni pihak security Bapak Ibu, Nawakara ya. Terus kemudian external affair juga bisa. Oh, kalau eksternal ini biasanya bahan peledak itu datang terus kemudian akan disimpan dan dia akan dikawal oleh kepolisian. Maka kita harus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan kepolisian Bapak Ibu. Nah, gimana Pak caranya yang aman agar barang ini itu bisa sampai ke dari luar set menuju ke set itu dengan aman. Terus kemudian setelah kita lakukan komunikasi dan konsultasi, kita lakukan penetapan konteks Bapak Ibu. Apa itu Pak maksudnya? Penetapan konteks ini adalah isi Bapak Ibu. Jadi isinya itu semua aktivitas di pertambangan kita, di bisnis proses kita. Bisnis proses tadi kan ada ya yang namanya eksplorasi, terus kemudian penambangan, terus kemudian pasca tambang kan sampai pasca tambang. Nah, itu semuanya juga harus dilakukan identifikasi Bapak Ibu, identifikasi bahaya dan risiko. Nah, itu dimasukkan ke konteksnya itu tadi. Nah, dimasukkan aktivitas rutin, tidak rutin itu harus dimasukkan. Contoh misalnya, melakukan penggantian alat penggantian mesin di alat berat. Nah, itu kan rutin tapi 1 tahun sekali ya kan. Nah, itu juga harus dimasukkan. Yang tidak rutin misalnya mengganti ban bocor, ban dump truck yang bocor di lokasi tambang. Nah, itu kan nggak rutin. Nah, itu juga harus dimasukkan. Jadi semua aktivitas di pertambangan itu harus dimasukkan di sini. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kemudian setelah dimasukkan semua, yang akan dilakukan selanjutnya adalah identifikasi bahaya. Nah, melakukan proses manajemen risiko ini tadi Bapak Ibu, itu harus melibatkan beberapa orang, terutama di identifikasi bahaya ini. Siapa Pak yang harus dilibatkan? Yang harus dilibatkan adalah yang pertama adalah superintendent atau kepala bagian, manajer kalau memungkinkan tidak masalah Pak Ibu. Yang kedua adalah supervisor, yang ketiga adalah pengawas langsung, ya. Yang keempat adalah orang keselamatan atau orang safety. Yang kelima adalah melibatkan pekerja atau pelaksana pekerja. Pelaksana pekerja seperti apa, Pak? Contoh misalnya, kalau di maintenance itu pelaksana pekerjaan kan mekanik. Nah, itu kita harus melibatkan mekanik juga. Nah, kalau misalnya di lokasi pertambangan, operator. Nah, itu kita harus melibatkan operator. Jadi perwakilan dari operator, perwakilan dari pengawas, perwakilan dari safety, perwakilan dari superintendent, kepala bagian itu tadi, itu harus kumpul Bapak Ibu, kumpul untuk melakukan identifikasi bahaya. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar tidak ada yang terlewat dalam hal melakukan identifikasi bahaya dan risiko itu tadi. Nah, semuanya agar tertata dengan rapi, semuanya bisa ada yang namanya pengendalian dan tujuannya adalah untuk mencegah yang namanya kecelakaan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi bahaya, ada apa saja bahaya Bapak Ibu biasanya untuk melakukan identifikasi bahaya? Semuanya bahaya fisik, bahaya yang terkait dengan fisika, kebisingan, getaran, terus kemudian radiasi, pencahayaan, apalagi fisika, ya itu cukup ya.
kondisi dingin, ISBB, dan lain-lain. Nah, terus kemudian bahaya apa lagi? Bahaya kimia juga harus dilakukan identifikasi. Semuanya harus masuk, Bapak Ibu. Ada bahan kimia, misalnya oli, B3, dan lain-lain harus masuk. Ada bahaya apa lagi selain kimia? Fisika, kimia, bahaya apa? Bahaya biologi, Bapak Ibu. Itu juga harus dimasukkan, Bapak Ibu, semuanya. Virus, corona, ya kan? Kita nggak tahu corona itu nanti akan datang lagi atau enggak. Atau TBC biasanya. Biologi apalagi HIV, Bapak Ibu. Nah, itu biasanya pekerja tambang ya, yang jauh dari keluarga, yang tidak kuat untuk menahan hawa nafsu. Nah, akhirnya kebobolan, Bapak Ibu ya. Sehingga apa itu ada yang namanya penyakit menular seksual kayak gitu kan. Nah, terus kemudian apalagi setelah biologi? Setelah biologi apalagi? Ergonomi, Bapak Ibu. Nah, sikap tubuh dengan proses kerja. Wah, ini kursinya ini nggak empuk sama sekali misalnya. Nggak bisa diadjust, dinaik turunkan. Layar komputernya ini nggak OLED, Bapak Ibu. Jadi mata ini harus berkontraksi yang lebih keras untuk melakukan melihat monitor misalnya kayak gitu ya. Itu bahaya ergonomi. Setelah itu bahaya apa lagi, Bapak Ibu? Harus identifikasi. Setelah ergonomi apa? Setelah ergonomi mungkin bahayanya psikis ya, psikologis. Nah, stres kerja Bapak Ibu. Nyampe mau masuk ke lokasi kerja itu takut ya, takut dibully oleh rekan kerjanya ya, dibully habis-habisan. Apalagi orangnya itu baper Bapak Ibu. Wah, itu pasti itu kena mental itu ya. Mau masuk kerja itu takut gitu rasanya. Belum lagi pagi-pagi belum makan dimarahi bos kayak gitu kan. Wah, itu stres kerja itu ya, psikis. Belum lagi ada beberapa yang lagi hangat ini ya, di Jawa Barat itu ada pelecehan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu kalau ingin mau nambah kontrak diajak staycation gitu kan di hotel atau di penginapan. Nah, itu juga psikologis Bapak Ibu ya. Jadi mengena yang namanya mental dari pekerja. Setelah itu apalagi Bapak Ibu? Bahaya perilaku Bapak Ibu. Bahaya perilaku itu contohnya seperti apa? Bahaya perilaku itu contohnya itu orangnya itu paham sudah. Jadi keluar masuk ruang training itu sudah oke. Nilainya 100, post-testnya 100, paham. Kalau di kelas aktif, tapi begitu keluar kelas, ilmunya itu nggak nyantol gitu Bapak Ibu. Dia tahu kalau rambut stop itu harus berhenti, tapi dia nggak melakukan aktivitas itu, nggak berhenti. Dia tahu kalau memasang seatbelt itu wajib untuk keselamatan, tapi dia nggak melakukan itu. Nah, itu adalah bahaya perilaku. Nah, cara pengendaliannya seperti apa? Ya biasanya dilakukan SP ya Bapak Ibu ya. Kalau perilaku itu sudah bahaya. Nah, setelah bahaya perilaku, apalagi yang diidentifikasi biasanya Bapak Ibu? Apalagi? Bahaya apalagi? Bahaya lingkungan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ini berada di dekat pantai misalnya. Ini pantai selatan ini ombaknya besar ini. Nah, kita harus melakukan identifikasi bahaya apa? Tsunami Bapak Ibu, gempa bumi dan lain-lain. Nah, itulah yang harus kita identifikasi bahaya. Setelah itu dilakukan penilaian dan pengendalian risiko. Gimana Pak cara melakukan penilaian? Nah, penilaiannya ini ada beberapa perusahaan, tergantung SOP di perusahaan Bapak Ibu, ada yang melakukan dengan metode kualitatif, ada yang dengan metode kuantitatif. Biasanya yang paling umum itu menggunakan metode kuantitatif, yakni mengalihkan antara frekuensi dengan keparahan. Nah, itu setelah dilakukan yang namanya penilaian risiko, akhirnya ditemukan, oh ternyata di aktivitas perusahaan saya itu, aktivitas high risk itu ada banyak, ada 10 misalnya. Nah, itu akhirnya ketemuan. Nah, terus setelah dilakukan penilaian, itu dilakukan pengendalian risiko. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dilakukan pengendalian risiko dari tiap-tiap risiko itu tadi. Nah, seperti apa Pak misalnya? Nah, kalau misalnya kita melakukan pengendalian risiko, itu jangan sampai kita langsung menuliskan APD, penggunaan APD, penggunaan APD, jangan ya Bapak Ibu. Karena itu tidak efektif sama sekali. APD itu dituliskan di manajemen risiko manakala dari hierarki pengendalian itu tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk dilakukan. Nah, dari eliminasi, substitusi, engineering control, terus kemudian apa lagi? Administrasi, yang terakhir baru menggunakan APD. Nah, contoh misalnya, kalau misalnya merokok, ya merokok itu merokok, terus kemudian ada angin, waktu kita nyalakan api rokok itu ada angin, itu akan berpotensi abunya mengenai mata ya Bapak Ibu. Nah, itu harus kita lakukan pengendalian. Ini contoh sederhana ya Bapak Ibu ya, contoh sederhana. Apa Pak? Nah, jangan sampai kita mengatakan bahwa langsung Pak gunakan kacamata. Nah, jangan.
itu nggak efektif sama sekali. Nah, kita harus dari atas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, yang umum kan dari eliminasi. Eliminasi, bisa nggak dieliminasi? Oh, bisa, Pak. Jangan merokok. Tapi ini garis keras, Pak. Jangan merokok, Pak. Nah, kalau nggak merokok kan nggak menyalakan koreknya. Jadi nggak akan ada percikan abu ke mata kayak gitu. Nah, kalau ada angin kayak gitu kan. Nah, apakah memungkinkan orang kita larang merokok? Nggak memungkinkan ya, sulit ya. Wong orang itu tujuannya untuk merokok itu untuk kesenangan, mungkin seperti itu. Nah, maka kita turun ke selanjutnya, Bapak Ibu, ke hierarki selanjutnya, yakni substitusi. Bisakah kalau yang abu itu diganti dengan yang rokok yang apa itu tembakau itu diganti dengan yang elektrik yang tidak menimbulkan abu misalnya? Oh, tidak memungkinkan, Pak, karena saya suka yang itu, yang tembakau misalnya. Nah, akhirnya turun ke selanjutnya, ke engineering control. Memungkinkan nggak kira-kira kalau diberikan barrier atau pembatas? Wah, nggak memungkinkan, Pak. Masa kita rokokan sambil ada pembatasnya kan nggak enak. Nah, terus kemudian baru SOP, gimana prosedurnya untuk merokok yang baik, gitu kan? Contoh misalnya, oh kita harus merokok searah dengan arah angin. Jadi kalau anginnya dari utara ke selatan, kita jangan menghadap ke utara, maka kita harus menghadap ke selatan agar abunya tidak mengenai mata kita. Nah, itu salah satu contoh. Baru terakhir menggunakan APD. Kalau keempat atau hierarki yang di atasnya itu tadi tidak memungkinkan diterapkan. Nah, setelah itu dilakukan pemantauan dan peninjauan. Pemantauan dan peninjauan ini juga dilakukan di setiap elemen, Bapak Ibu, dari penetapan konteks sampai di penilaian dan pengendalian risiko, dipantau terus. Setiap ada kecelakaan harus diupdate. Setiap ada perubahan bisnis proses harus diupdate. Setiap ada perubahan metode penambangan juga harus dilakukan update yang namanya manajemen risiko tadi. Nah, baru kalau sudah dilakukan seperti itu, dilakukan sosialisasi, Bapak Ibu. Jadi kita itu biasanya setelah muncul yang namanya main risk itu tadi, nah terutama yang high risk itu akan kita share. Ini loh aktivitas high risk yang ada di perusahaan kita. Itu harus Bapak Ibu share ke semua pekerja melalui kampanye K3, Bapak Ibu. Oh, ternyata pekerjaan saya itu mengisolasi energi itu ternyata high risk. Oh, ternyata pekerja di ketinggian itu high risk. Tujuannya adalah agar orang itu aware dan agar lebih mawas diri ketika melakukan aktivitas pekerjaan. Ya, itu untuk manajemen risiko ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk keselamatan kerja pertambangan, Bapak Ibu, selanjutnya setelah manajemen risiko itu ada program keselamatan kerja. Nah, itu seperti apa, Pak, program keselamatan kerja itu tadi? Jadi program keselamatan kerja itu setelah dilakukan manajemen risiko, maka kita yang harus kita lakukan adalah menyusun dan menetapkan program keselamatan kerja. Itu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bapak Ibu. Persyaratan lainnya yang terkait kebijakan perusahaan. Maksudnya seperti apa, Pak? Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku ini kita buka terlebih dahulu, Bapak Ibu, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ada berapa saja? Banyak kan? Ada peraturan dari SDM, terus kemudian ada peraturan dari mana? Disnaker, ada peraturan dari Menteri Kesehatan mengenai tentang Luxmeter. Nah, itu harus berdasarkan itu. Contoh misalnya ya, Menteri Kesehatan mengatakan kalau misalnya pencahayaan bahaya fisik itu tadi, bahaya fisik ya, pencahayaan itu yang untuk aktivitas yang normal itu 100 lux misalnya. Untuk aktivitas yang detail itu 300 lux. Maka kita harus sesuaikan program kita dengan peraturan itu. Jangan sampai kita melenceng, Bapak Ibu. Oh, maka kita harus lakukan yang namanya inspeksi pencahayaan, inspeksi pengukuran, pencahayaan dan lain-lain. Itu salah satu contoh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum kita menyusun program, kita acuannya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh yang lain misalnya persyaratan lainnya yang terkait. Nah, persyaratan lainnya yang terkait ini itu dari peraturan daerah biasanya, dari gubernur, terus kemudian dari bupati, mungkin mengeluarkan otonomi daerah kan, mungkin mengeluarkan peraturan-peraturan yang lain di luar dari kebijakan pemerintah. Nah, itu juga harus kita gunakan sebagai acuan untuk membuat yang namanya program keselamatan kerja. Contohnya misalnya seperti apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu, program keselamatan kerja, oh ya, jadi misalnya bupati di daerah A misalnya, itu mengeluarkan yang namanya peraturan.
pokoknya dilarang perusahaan itu terjadi kecelakaan fatal, bagaimanapun caranya, misalnya seperti itu ya. Nah itu maka harus kita lakukan sebagai acuan, ya gitu, acuan peraturan itu dari gubernur ataupun dari daerah itu. Nah kayak gimana Pak caranya? Ya berarti harus kita lakukan pengawasan lebih tinggi di perusahaan kita masing-masing. Jadi orangnya harus ditambah misalnya, program untuk penambahan manpower yang kompeten. Terus kemudian inspeksi yang biasanya dilakukan 1 minggu sekali, itu harus dilakukan 1 minggu 2 kali misalnya. Nah, terus kemudian membuat program yang namanya tahan misalnya. Apa itu tahan, Pak? Contoh ya, tidak aman, hentikan, amankan, dan laporkan. Jadi setiap pekerja itu wajib untuk men-stop pekerjaan manakala itu berbahaya. Nah, itu kan nggak semua perusahaan seperti itu ya. Enak-enaknya ini nyetop pekerjaan itu kan jadi rugi pengusaha. Nah, karena ada yang namanya peraturan terkait itu tadi, pokoknya dilarang ada insiden fatal misalnya. Nah, maka dibuatlah yang namanya program tahan, contoh. Tidak aman, hentikan, amankan, dan laporkan. Kemudian kebijakan perusahaan. Ini kurang lebih sama Bapak Ibu, kebijakan perusahaan ini dengan persyaratan lain yang terkait. Nah, misalnya kebijakan perusahaan ini mengatakan bahwa kebijakan perusahaan, bahwasanya setiap jam kerja 10 juta jam kerja bebas kecelakaan fatal itu akan diberikan reward. Bisa menjadi acuan untuk program keselamatan kerja. Nah, tujuannya adalah agar semua pekerja itu aware dalam hal K3 sehingga mencegah terjadi yang namanya kecelakaan. Terus kemudian hasil manajemen resiko, Bapak Ibu. Nah, hasil manajemen resiko di atas tadi itu kan sudah ketahuan tuh. Mana-mana saja risiko yang kritis kan gitu kan. Nah, itu yang harus kita dahulukan untuk membuat program yang namanya program keselamatan. Contoh misalnya Bapak Ibu, apa ya yang risiko kritis itu? Risiko kritis contohnya misalnya bekerja di ketinggian. Bekerja di ketinggian itu kan kritis. Kalau misalnya kita jatuh, itu ada 2. Kalau kita tidak tidur sementara, ya tidur untuk selamanya kan gitu kan. Apalagi yang jatuh kepalanya dulu Bapak Ibu. Nah itu yang high risk juga ya. Kadang juga kurang dari 1,8 meter aja sudah bahaya. Apalagi yang lebih dari 1,8. Nah kalau itu misalnya masuk dari hasil manajemen resiko itu masuk aktivitas yang high risk, maka itu yang harus kita prioritaskan untuk membuat program keselamatan kerja. Gimana Pak caranya? Nah, program keselamatan kerjanya bisa yang pertama adalah meng-hire orang-orang yang kompeten bekerja di ketinggian. Dia punya sertifikat bekerja di ketinggian, sertifikatnya diakui. Nah, kayak gitu contohnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah melakukan training mandatori internal. Jadi itu hanya untuk refresh saja. Jadi biasanya itu di perusahaan sebelum melakukan aktivitas kegiatan bekerja itu orang-orang yang baru itu harus dilakukan training terlebih dahulu, training mandatori, training bekerja di ketinggian, training loto, isolasi, terus kemudian training conference space dan lain-lain. Nah itu salah satu program K3-nya seperti itu. Nah setelah itu mungkin ada lagi Bapak Ibu, setelah dilakukan training, nah ada yang namanya annual training. Nah itu juga salah satu program keselamatan kerja. Jadi agar orang itu tidak lupa, setiap tahunnya, setiap 2 tahun sekali atau 1 tahun sekali nah itu bisa dilakukan annual training. Nah kita masuk ke evaluasi kinerja program sebelumnya. Nah ini contoh misalnya perusahaannya sudah berjalan Bapak Ibu ya. Jadi tahun sebelumnya kan dia punya evaluasi kan, evaluasi kinerja program. Oh ternyata program tahun yang kemarin itu ada yang nggak jalan. Contoh misalnya yang nggak jalan itu adalah observasi kerja. Kalau inspeksi kan lebih ke lingkungan ya. Kalau observasi itu lebih ke orangnya yang diamati. Ternyata targetnya ini nggak memenuhi. Nah maka masa harus kita buat program di tahun ini yang sama dengan yang kemarin, nah yang kemarin aja nggak terpenuhi, maka kita turunkan Bapak Ibu. Oh tidak terpenuhinya itu dari hasil evaluasi, itu karena kekurangan orang, pengawasnya kurang, maka targetnya kita turunkan. Yang awalnya 1 minggu 4 kali, jadi 1 minggu 2 kali untuk targetnya. Salah satu contohnya seperti itu Bapak Ibu, untuk menyusun dan menerapkan program, mengacu kepada evaluasi kinerja program sebelumnya. Kemudian hasil pemeriksaan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Nah, ini juga harus penting Bapak Ibu, harus dilihat juga. Oh ternyata hasil pemeriksaan kecelakaan di tahun kemarin itu banyak sekali orang yang mengalami kecelakaan karena awareness
karena bahaya perilaku. Kayak gitu. Nah, maka itu yang harus kita jadikan acuan. Karena di perusahaan kita itu bahaya perilaku itu muncul terus-menerus dan menimbulkan kecelakaan, maka kita harus membuat program untuk menghentikan atau melakukan preventif pencegahan terhadap apa? Terhadap itu tadi bahaya perilaku itu tadi. Nah, contoh misalnya bahaya perilaku ini apa ya? Bahaya perilaku ini kita dilarang, nah rokok ya. Kita dilarang merokok di dekat bahan berbahaya. Bahan berbahaya itu bahan yang dapat menimbulkan kebakaran misalnya. Di fuel station misalnya. Nah, kita dilarang. Tapi orang ini itu melakukan hal yang melanggar. Jadi orang ini merokok di dekat fuel station gitu. Nah, maka apa yang harus dilakukan, Pak? Programnya apa, Pak? Nah, untuk menghentikan itu ya bisa kita yang namanya melakukan pemasangan CCTV misalnya. Nah, dipasang sana. Terus kemudian bisa dilakukan program yang namanya inspeksi rokok. Nah, gitu contoh misalnya. Jadi inspeksi rokok itu harus dilakukan sebelum masuk ke fuel station misalnya. Terus kemudian ada lagi Bapak Ibu. Bahaya awareness misalnya tidak menggunakan kacamata ketika masuk ke workshop. Nah, berarti programnya apa yang harus dilakukan? Ya, programnya adalah mengupayakan semua karyawan mendapatkan kacamata dengan cuma-cuma. Nah, itu di undang-undang pun juga ada. Jadi pengusaha wajib untuk menyediakan APD dengan cuma-cuma. Nah, tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Selanjutnya adalah melakukan inspeksi area kerja. Nah, ketika melakukan inspeksi area kerja ditemukan sesuatu yang melanggar, misalnya orang tidak menggunakan kacamata, nah itu harus segera dilakukan peneguran. Nah, itu salah satu contoh adalah acuan dari hasil pemeriksaan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya, manusia, finansial, dan peralatan. Nah, ada perusahaan itu yang benefitnya bagus, Bapak Ibu. Ada juga yang biasa, ada juga yang juga ada. Tergantung kemampuan finansial, peralatan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu kalau membuat program K3 juga harus mengacu kepada hal tersebut. Jangan sampai kita membuat program yang wow, tapi manusia terus kemudian finansial peralatan perusahaan kita nggak mampu untuk melakukan itu gitu. Misalnya kita melakukan program pencegahan fatigue misalnya ya, pencegahan fatigue atau kelelahan kerja dalam hal mengemudi alat berat itu biasanya menggunakan yang namanya alarm fatigue. Jadi setiap 5 menit dia berbunyi. Tapi kita menyarankan programnya itu kita ganti yang namanya menggunakan kamera fatigue kayak gitu. Jadi kamera dipasang di alat berat terus kemudian memancar ke wajah ya. Jadi kalau wajah mimiknya itu dia berubah, ya dia akan mengeluarkan sirine dan akan melapor ke dispatch biasanya, ke pengendali radio kayak gitu. Nah, itu bisa kita ajukan kalau misalnya perusahaan kita mumpuni Bapak Ibu. Dari manusianya, finansialnya, peralatannya oke, nggak masalah. Tapi kalau kita bekerja di perusahaan yang mungkin secara finansial tidak mampu ya, maka nggak harus kita paksakan Bapak Ibu. Jadi kreativitas kita sebagai seorang pekerja itu dituntut di situ. Gimana caranya kita membuat program yang murah tapi efektif. Nah, caranya gimana Pak? Caranya adalah programnya itu mengena kepada sasaran. Jadi penyakitnya apa, obatnya apa. Nah, itu yang bagus. Itu murah tapi juga efektif. Baik, kita next ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, masih lama ya Bapak Ibu ya. Kurang 15 menit, kita percepat Bapak Ibu. Kemudian untuk pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja Bapak Ibu, ya pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pekerja baru atau orang yang mendapatkan tugas baru, pelatihan untuk menghadapi penyegaran tahunan dan lain-lain. Nah, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kegiatan, jenis, dan risiko pekerjaan. Ini contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika melakukan pendidikan dan pelatihan, Bapak Ibu harus diprioritaskan. Yang pertama adalah departemen yang harus dilakukan adalah departemen yang bisnis proses, yang maksudnya yang core bisnis atau yang inti. Ada departemen support, ada departemen inti. Nah, yang didahulukan adalah departemen inti, Bapak Ibu. Itu yang harus diprioritaskan. Yang kedua adalah aktivitas-aktivitas yang high risk. Nah, itu yang harus menjadi acuan. Yang ketiga adalah
banyaknya kecelakaan. Nah, kira-kira banyaknya kecelakaan ini di departemen mana? Oh, di departemen mining misalnya, di pertambangan ini banyak sekali kecelakaan. Nah, maka kita harus menjadikan 3 itu menjadi acuan untuk program pendidikan dan pelatihan kita. Nah, programnya seperti apa, Pak? Nah, misalnya contohnya, programnya adalah karena di departemen mining tadi ya, mining itu juga core bisnis juga. Terus kemudian misalnya ya banyak kecelakaan di sana, terus kemudian frekuensinya tinggi kayak gitu. Nah, jadi kita harus membuat program yang namanya kita harus melakukan penyegaran yang namanya simper ya, atau pengemudi dengan aman, safety driving misalnya. Nah, itu untuk pekerjaan yang pekerja baru, untuk pekerjaan tugas baru dan tahunan itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Ini tema sekali harus kita kumpulkan identifikasi pekerjaan dan identifikasi pekerja. Pekerja ini itu lulusan, mohon maaf ya, lulusan SMP, SMA, atau SD, atau strata, atau kuliah, sarjana, dan lain-lain. Karena di pertambangan itu macam-macam pendidikannya, Bapak Ibu. Ada yang SMA karena pengalaman, ya pengalaman lama dia bisa diterima. Ada yang SMP juga ada yang SD bahkan juga ada. Nah, itu memiliki kemampuan yang berbeda untuk menerima informasi. Itu harus dilakukan pendataan dan dikumpulkan informasi, tujuannya adalah untuk penyusunan analisa kebutuhan pelatihan. Nah, setelah itu identifikasi pekerjaan. 3 itu tadi. Pekerjaan yang high risk, terus kemudian departemen yang inti atau core business, terus kemudian yang ketiga adalah banyaknya kecelakaan. Itu harus didahulukan, Bapak Ibu. Setelah itu susun yang namanya metrik kompetensi atau training need analysis atau TNA. Ini bisa berdasarkan posisi, bisa berdasarkan jabatan, Bapak Ibu. Contoh misalnya, superintendent. Oh, superintendent ini membutuhkan training A, B, C, D, E. Oh, kalau supervisor tidak membutuhkan training yang A, tapi membutuhkan training yang B, C, D, E. Nah, contoh kayak gitu. Terus kemudian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Nah, bisa dilakukan on the job atau off the job training. Bisa dilakukan di dalam ruangan, bisa juga dilakukan di praktek di luar ruangan. Kemudian untuk monitoring dan evaluasi program pendidikan ya. Jadi ini ada reaction, learning, behavior, dan result. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya adalah gimana reaksi orang tersebut ketika melakukan training itu. Terus kemudian proses belajar, ini adalah maksudnya itu diberikan post test. Nyantol enggak orang ini ketika saya melakukan pelatihan. Terus kemudian behavior, ini dalam jangka waktu misalnya 1 minggu sampai 3 bulan. Di hasil analisa itu dilakukan pengawasan, Bapak Ibu. Perilakunya berubah enggak? Nah, berarti hasilnya seperti apa? Tujuannya training kan meningkat, akhirnya dia bekerja dengan aman kan gitu kan. Baru terus kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut perbaikan dan peningkatan, Bapak Ibu. Jadi ini melakukan evaluasi total terhadap pendidikan dan pelatihan kita. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh training analisa, Bapak Ibu. Jadi apa jabatannya, leadership-nya apa, trainingnya apa, yang dibutuhkan apa. Nah, contoh misalnya sebagai seorang safety, trainingnya harus AK3 umum, harus itu. Terus kemudian POP, pengawasan operasional pertama, terus apa lagi, conference space dan lain-lain. Nah, itu contohnya seperti itu. Ini dari hasil analisa yang nomor 1 di Bapak Ibu. Terus kemudian orang dikatakan kompeten itu tidak cukup prosesnya saja Bapak Ibu yang 100, tapi skill-nya meningkat, meningkat. Kalau misalnya orangnya knowledge-nya oke, skill-nya oke, tapi attitude-nya nggak oke, perilakunya nggak oke, berarti dia tidak dikatakan kompeten. Dan harus diberikan training sampai dia kompeten. Nah, attitude ini adalah gaya perilaku yang tadi kita bahas. Jadi kalau misalnya orang tersebut mengalami gaya perilaku, sudah di training, sudah tahu, sudah mumpuni dalam hal training, tapi perilakunya masih tetap saja, nah ini harus dilakukan yang namanya coaching. Nggak bisa coaching, kasih SP. Nggak bisa SP, dipulangkan Bapak Ibu. Daripada tidak aman ditambang dan dapat menimbulkan kecelakaan yang fatal. Kemudian selanjutnya adalah kampanye Bapak Ibu. Jadi kampanye ini maksudnya itu marketing ya, safety marketing, atau melakukan sharing atau berbagi mengenai tentang isu-isu tentang keselamatan, terus kemudian banner-banner, terus kemudian poster dan sebagainya. Nah, itu dilakukan di lokasi kerja pertambangan gitu. Nah, ini kampanye ini kurang lebih sama kayak kampanye pilgub ya, kampanye calon legislatif ya. Tujuannya untuk mengenalkan calon bakal yang akan menjadi calon legislatif ataupun
gubernur itu tadi. Nah ini sama Bapak Ibu. Tapi tujuannya adalah yang kita kenalkan adalah keselamatan. Bagaimana cara orang tersebut itu aman dalam hal bekerja, terus kemudian bukan aktivitas pertambangan. Nah itu tujuan kita. Tapi kalau kampanye yang di luar, nah itu tujuannya mengenalkan calon ya Bapak Ibu ya. Nah itu harus kita pertimbangkan sama peraturan perundang-undangan. Nah misalnya peraturan perundang-undangan ini yang lagi booming adalah misalnya pencegahan HIV misalnya. Ya, maka kita harus lakukan yang namanya kampanye HIV gitu di lokasi pertambangan misalnya gitu. Nah terus kemudian safety driving, banyaknya kecelakaan di jalan luar tambang. Nah, harus kita lakukan kampanye mengenai tentang safety driving. Contohnya seperti itu. Ini sama kayak program K3 tadi, Bapak Ibu. Untuk situasi kampanye. Baik, saya lihat jam terlebih dahulu. Baik. Kemudian untuk, ini salah satu contoh untuk kampanye. Jadi bisa kita lakukan di awal shift, safety talk, terus kemudian bisa kita kunjungan ke rumah, atau bisa juga kita melakukan di dalam kelas seperti itu. Nah, kampanye. Bisa juga kita pasang banner-banner dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di dalam kelas, terus kemudian di rumah, nah itu harus didokumentasikan. Ya, seperti ini. Nah, ini salah satu kampanye. Kita next saja. Nah, ada administrasi keselamatan kerja. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ini masuk ke inti ya kita dari pertambangan. Kalau tadi kan umum ya, di mana saja kan ada. Nah, kalau ini di pertambangan. Nah, administrasi keselamatan kerja mencakup yang pertama adalah buku tambang. Yang kedua adalah buku daftar kecelakaan tambang. Yang ketiga adalah dokumentasi kejadian berbahaya. Keempat, pelaporan keselamatan kerja. Keenam ada prosedur instruksi kerja. Ketujuh ada dokumentasi dan pelaporan pemenuhan kompetensi. Baik, kita next Bapak Ibu. Buku tambang. Apa itu Pak buku tambang? Buku tambang itu adalah buku di mana kepemilikan dari KTT. KTT itu adalah Kepala Teknik Tambang. Jadi kepala teknik tambang itu adalah orang yang kedudukannya paling tinggi di site, yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi perusahaan tersebut. Contoh misalnya perusahaan A itu pimpinan tertinggi atau biasanya presidir ya, presidirnya itu misalnya Pak Joko. Nah Pak Joko menunjuk Pak Heri sebagai KTT di perusahaan tambang X misalnya, member dari perusahaannya Pak Joko itu tadi. Nah Pak Heri itu adalah orang yang tertinggi di site. Nah, kayak gitu. Itu adalah KTT. Nah, buku tambang ini, itu apa Pak isinya? Buku tambang ini diisi oleh inspektur tambang dan KTT. Inspektur tambang mengisi apa Pak? Inspektur tambang mengisi mengenai tentang larangan, perintah, instruksi kepada KTT. Jadi inspektur tambang itu secara berkala Bapak Ibu, itu melakukan kunjungan ke site, kunjungan ke tambang untuk melakukan binwas, bimbingan dan pengawasan. Jadi dilakukan pengawasan oleh inspektur tambang. Oh ternyata ditemukan, misalnya ya, ditemukan kejadian yang tidak aman. Jadi orang yang melakukan dumping di atas air ya, kemarin kan ada fatality kan dumping di atas air. Nah itu tidak memiliki SOP, JSA tidak memadai misalnya. Terus kemudian instruksi kerja tidak ada, maka apa yang harus dilakukan inspektur tambang? Stop pekerjaan, Pak. Jadi di stop pekerjaannya, terus kemudian dituliskan di sini. Nah tadi kan buku tambang ini kan berisi tentang apa? Larangan, instruksi atau perintah inspektur tambang terhadap KTT, dan itu harus dilaksanakan oleh KTT. Nah, ditulis di sini temuannya apa dari inspektur tambang, terus kemudian baru nanti ditindaklanjuti di sini oleh ini harus bisa dipelajari oleh semua pekerja. Jadi semua orang bisa mengakses buku tambang ini. Dosanya KTT. Baik, nah ini adalah yang kedua adalah buku daftar kecelakaan tambang. Nah, buku daftar kecelakaan tambang ini sama, diisi oleh KTT juga. Nah, apa Pak yang diisi? Kecelakaan tambang yang berakibat cedera ringan, cedera berat, dan cedera berakibat mati. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu di sesi selanjutnya. Nah, ini formatnya seperti ini. Baik, terus kemudian kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan kejadian yang harus didokumentasikan semua itu. Nah, apa itu Pak kejadian berbahaya? Suatu kejadian yang dapat menimbulkan kematian. Ingat Bapak Ibu, kejadian berbahaya itu yang dapat menimbulkan kematian, artinya yang belum terjadi, dan dapat menghambat proses penambangan lebih dari 24 jam. Nah, itu adalah kejadian berbahaya. Contoh longsor, ya, tapi nggak ada korban jiwa, hanya kerusakan alat. Nah, itu dinamakan kejadian berbahaya, Bapak Ibu. Jadi objeknya adalah orang, kayak gitu ya.
Nah, ini adalah penyakit akibat kerja, yakni penyakit yang ditimbulkan karena aktivitas pekerjaan itu tadi. Nah, itu harus dilaporkan Bapak Ibu, harus didokumentasikan oleh setiap IUP atau izin penambang ya. Nah, sorry. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah administrasi penyusunan SOP atau prosedur. Pak, gimana Pak? SOP ini kok harus diisi nih Pak? Kita nggak cukup kah pakai peraturan? Nah, nggak cukup Bapak Ibu, karena peraturan itu luas dan tujuannya adalah untuk general. Nah, SOP ini tujuannya adalah untuk di perusahaan Bapak Ibu. Mungkin perusahaan Bapak Ibu di A atau di perusahaan A atau di perusahaan B itu memiliki SOP yang berbeda-beda, tapi referensinya sama kayak gitu. Itu disesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kita next ya. Nah, ini adalah pelaporan keselamatan pertambangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di Permen SDM tahun 2007, jadi Permen SDM 1806 tahun 2018 ya Bapak Ibu. Nah, ada laporan khusus, ada laporan berkala dan ada laporan triwulan. Jadi laporan bulanan itu ini yang dilaporkan, pemberitahuan kecelakaan, pemberitahuan kejadian berbahaya, dilaporkan paling lambat setelah 5 hari kalender setelah berakhirnya tiap bulan Bapak Ibu. Nah, kalau laporan triwulan 4 tahunan, nah triwulan ini kan 3 bulanan. 1 tahun ada 12 bulan, 12 bagi 3 kan ada 4 ya. Jadi 4 ini tahunan. Apa yang dilaporkan ini? Pengelolaan lingkungan, kesehatan, terus kemudian pengelolaan kesehatan kerja, terus kemudian SMKP, ini keselamatan, terus kemudian SMKP dan laporan kompetensi tenaga kerja. Ini harus dilaporkan paling lambat 30 hari setelah triwulan keempat. Jadi triwulan keempat itu kan berakhirnya kan Desember. Berarti 30 hari setelah Desember, berarti 30 Januari itu maksimal dari itu. Nah, laporan triwulan atau 3 bulanan ini yang dilaporkan banyak sekali. Nah, kita next ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah format sertifikat kecelakaan tambang. Nah, kita next. Format persediaan pemakaian bahan peledak. Kita next. Nah, ini bahan peledak ya, ANFO, detonator, semuanya harus dilaporkan Bapak Ibu. Ini tinggal isi saja. Sisa triwulannya berapa sebelumnya, penerimaannya dari produsen berapa, pemakaiannya berapa. Nah, itu semuanya harus dilakukan perhitungan selama 3 bulanan, Bapak Ibu. Nah, ini daftar kecelakaan tambang juga harus dilaporkan secara berkala kepada Kepala Inspektur Tambang, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian daftar jumlah tenaga kerja. Nah, ini tujuannya untuk menghitung man hours ya, Bapak Ibu ya. Jam kerja ini sudah sekarang. Nah, dari kontraktor maupun dari tambang ownernya juga harus dihitung Bapak Ibu, jumlah tenaga kerja. Daftar jumlah tenaga kerja, oke. Jumlah jam kerja, nah ini man hours-nya tadi dihitung Bapak Ibu, dengan mengalihkan jumlah dengan jumlahnya lamanya dia bekerja kayak gitu, dikalikan, nah sampai muncul yang namanya jumlah jam kerja. Kemudian daftar frekuensi rate, FR dan severity rate. Nah ini yang akan kita bahas Bapak Ibu nanti secara mendalam ya, karena penting. Perhitungan biaya kecelakaan tambang. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu tahu teori Esberg, nah ini juga harus dimasukkan Bapak Ibu. Biaya langsung kecelakaan, biaya tidak langsung juga harus dihitung. Biaya langsung, biaya kerusakan misalnya. Misalnya kecelakaannya tabrak unit misalnya. Oh, biaya langsungnya kan kerusakan unit. Tapi biaya tidak langsung, rugi produksi, terus kemudian unit yang standby, itu juga harus dihitung Bapak Ibu. Jadi pasti biayanya akan lebih besar yang tidak langsung. Nah, dihitung jumlah rupiahnya berapa. Terus kemudian pemberitahuan kejadian berbahaya. Nah, ini secara berkala juga dan secara khusus Bapak Ibu. Nanti kita bahas. Ini kompetensi tenaga kerja yang dikirimkan. Jadi ada juru derek, juru ledak, juru rigger, dan lain-lain, operasional madya, operasional utama, pengawas operasional pertama, itu semuanya harus dilaporkan kepada KAIT, Kepala Inspektur Tambang atau dinas atas nama KAIT. Nah, kalau misalnya tidak memiliki kompetensi, Pak, harus dikompetisikan Bapak Ibu. Nah, salah satunya menghubungi ini ya. Jadi salah satu platform untuk melakukan kompetensi, uji kompetensi kayak gitu ya. Tempat uji kompetensi kayak gitu. Tenaga kerja. Nah, ini juga harus dilaporkan. Apakah ada yang terkena PHK atau ada orang yang meninggal tapi bukan karena PHK, karena serangan jantung, itu juga harus dilaporkan Bapak Ibu. Nah, bahan bakar cair, solarnya berapa ini, B35-nya ini harus dilaporkan selama triwulan ini. Nah, harus dilaporkan ini Bapak Ibu. Minyak pelumas, terus kemudian olinya habis berapa dan lain-lain harus dilaporkan. Kemudian apa ini?
administrasi, keselamatan kesehatan kerja pertambangan. Nah, ini juga harus dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Oh, ini tentang lingkungan kerja ini Bapak Ibu. Ini harus dilaporkan. Mengenai tentang pembagian lingkungan kerja juga harus dilakukan secara tahunan Bapak Ibu. Harus diukur, harus dikendalikan. Ini formatnya. Oh, kesehatan kerja ini juga harus dilaporkan Bapak Ibu. Next ya, ini audit tahunan juga harus dilaporkan. Nah, kalau misalnya audit eksternal ini dilakukan oleh dinas atas nama KAID ya Bapak Ibu, yang ditunjuk oleh KAID. Yang ditunjuk saat ini ada dua, ada Sukovindo sama apa satunya itu Sukovindo sama siapa ya satunya, lupa saya. Surveyor Indonesia. Nah, itu dua itu yang ditunjuk untuk audit eksternal. Nah, audit eksternal ini kapan Pak dilakukan? Apabila terjadi kecelakaan yang fatal, terus kemudian untuk meningkatkan kinerja, yang kedua adalah permintaan dari KAID, nah, itu Kepala Inspektur Tambang. Nah, ini bisa diberitahuan awal kecelakaan, pembelian kejadian berbahaya, penyakit akibat kerja, hasil diagnosa, ini harus segera dilaporkan sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan. Nah, kalau dulu kan 1 jam kan di Kepmen 55K dulu, tapi kalau sekarang itu apa itu namanya? Secepatnya, sesaat setelah terjadinya awal kecelakaan. Nah, ini adalah laporan khusus ya Bapak Ibu, manakala ada kejadian kecelakaan, kejadian berbahaya, dan lain-lain yang harus segera dilaporkan. Kita next lagi, PHK, penyakit akibat kerja, setelah didiagnosa, oh ini terjadi penyakit akibat kerja ini, kata dokter, kayak gitu. Dia terpapar asbes, terus kemudian paru-parunya banyak flaknya, jadi penyakitnya namanya asbestosis misalnya. Nah, itu harus segera dilaporkan kepada KAID, Bapak Ibu. Kemudian audit eksternal juga harus dilaporkan secara khusus, Bapak Ibu, 14 hari tadi itu ya. Nah, manajemen keadaan darurat, kita next ya Bapak Ibu ya. Oke. Manajemen keadaan darurat yang pertama yang harus kita perhatikan adalah identifikasi dan penilaian potensi keadaan darurat. Contoh misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kapel ya. Nah, perusahaan kita ini lokasinya berada di dekat pantai misalnya. Apa saja kira-kira potensi keadaan darurat yang terjadi? Gempa bumi misalnya. Terus kemudian karena kan berada di pantai selatan itu kan Bapak Ibu ya. Jadi di mana dia itu dilalui oleh aliran-aliran vulkanis di Indonesia itu. Nah, itu harus dilakukan identifikasi. Oh, gempa bumi, tsunami, terus kemudian kebakaran, apalagi puting beliung. Nah, itu harus diidentifikasi melalui IBPR, Bapak Ibu, atau manajemen risiko. Selanjutnya adalah pencegahan keadaan darurat. Nah, pencegahan keadaan darurat ini adalah gimana caranya? Yakni memenuhi semua sarana, prasarana, instalasi untuk mencegah yang namanya keadaan darurat itu tadi. Bencana itu tadi. Tsunami, ya berarti harus kita pesankan yang namanya boat misalnya, ya kan? Kapal kecil misalnya. Atau kita pesankan yang namanya sirine untuk emergency. Kita pesankan yang namanya sign, master point untuk tsunami. Kita pesankan yang namanya kebakaran misalnya. Kita pesankan yang namanya fire truck. Kita pesankan yang namanya hidran. Dan lain-lain Bapak Ibu. Itu pencegahan keadaan darurat. Nah, setelahnya adalah kesiapsiagaan keadaan darurat. Itu maksudnya seperti apa Pak? Kesiapsiagaan. Maksudnya adalah semua sarana prasarana instalasi itu tadi di item nomor 2 itu tadi harus siap sedia Bapak Ibu. Hidrannya nggak boleh bocor, hidrannya itu nggak boleh tersumbat, harus bisa, pompanya harus aktif 24 jam. Terus kemudian fire factor-nya itu, fire truck-nya itu nggak boleh bocor bannya, harus terisi air, harus siap siaga dia. Terus orang yang melakukan tanggap darurat harus sudah dilatih, harus mendapat sertifikat dan lain-lain. Respon keadaan darurat, bagaimana respon keadaan darurat ketika terjadi kebakaran di site? Nah, harus cepat Bapak Ibu karena memiliki golden time. Bagaimana jika terjadi orang henti nafas dan henti jantung di site? Harus cepat responnya. Harus diberikan yang namanya RGB, harus cepat. Nah, itu namanya respon keadaan darurat. Yang terakhir adalah pemulihan keadaan darurat. Setelah terjadi longsor misalnya, gempa bumi, nah semuanya ambruk, office-nya ambruk, terus kemudian jalannya rusak dan lain-lain. Pemulihannya gimana? Bagaimana cara kita menyiapkan alat-alat berat untuk melakukan evakuasi? Nah, itu yang dinamakan dengan pemulihan keadaan darurat. Baik, kita next Bapak Ibu. Terakhir adalah selanjutnya ada inspeksi keselamatan kerja. Inspeksi keselamatan kerja ini yang harus kita perhatikan adalah perencanaan inspeksi. Ya, dilakukan
di mana, siapa yang melakukan, itu harus kita rencanakan. Persiapan inspeksi, prosedurnya ada nggak? Alat ukurnya pakai apa? Kameranya ada enggak? Terus kemudian formnya ada enggak? Pelaksana inspeksi, siapa ini? Join inspeksi kah? Orang safety saja atau melibatkan departemen lain? Melibatkan superintenden atau lintas departemen yang melakukan inspeksi. Nah, itu harus diperhatikan. Rekomendasi dan lanjut inspeksi. Bagaimana itu lanjutnya? Oh, untuk temuan kritikal, harus 3 hari harus selesai. Untuk temuan minor, 10 hari harus selesai. Untuk temuan middle, misalnya menengah, 7 hari harus selesai ditindaklanjuti. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu. Evaluasi inspeksi, dilakukan evaluasi. Loh, kenapa ini kok masih open temuannya? Kok enggak cross-cross ini? Oh, Pak, kami kekurangan manpower, Pak. Nah, itu alasan klasik ya, Bapak Ibu. Oh, Pak, kami masih on progress, Pak, dan lain-lain. Nah, ya, seperti itu, Bapak Ibu, untuk proses inspeksi. Terakhir adalah penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya, Bapak Ibu ya. Jadi kecelakaan itu adalah kejadian yang tidak direncanakan, tidak diinginkan ya Bapak Ibu, tidak terduga kayak gitu, mengakibatkan cedera, seorang kerusakan alat, posisi terhenti dan ketiganya. Nah, kecelakaan tambang itu ada 5 ini Bapak Ibu. Dia benar-benar terjadi, mengakibatkan cedera akibat kegiatan terjadi pada jam kerja dan terjadi di dalam wilayah. Itu adalah aktivitas itu adalah kriteria kecelakaan tambang. Kalau di luar 5 ini, berarti dia tidak termasuk kecelakaan tambang. Nah, ini adalah cedera ringan, cedera berat, cedera mati. Nah, di dalam pertambangan, orang yang dikatakan cedera ringan itu kalau orang tidak bisa bekerja di posisi semula lebih dari 1 hari tapi kurang dari 3 minggu. Kalau cedera berat itu lebih sama dengan 3 minggu, atau ada aktivitas tertentu seperti cedera punggung, pinggul, terus kemudian hilangnya ruas jari, hilangnya kesadaran karena kekurangan oksigen dan lain-lain, atau kecelakaan mati, kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. Nah, ini tingkat kekerapan kecelakaan frekuensi rate Bapak Ibu. Oke, ya, minta waktu 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Gimana caranya untuk menghitung tingkat kekerapan kecelakaan dan tingkat keparahan. Nah, tingkat kekerapan kecelakaan adalah jumlah korban kecelakaan. Kenapa Pak kok jumlah korban kecelakaan? Kok tidak banyaknya kecelakaan atau banyak insiden? Karena bisa jadi dalam satu kejadian kecelakaan itu ada 5 korban Bapak Ibu. Contoh misalnya bus itu bus itu nabrak yang namanya tanggul terus kemudian terjatuh, busnya rebah. Nah, di dalam bus ada 5 orang, berarti jumlah korban kecelakaan ya 5, bukan satu kejadian Bapak Ibu ya. Jadi 5 korban kecelakaan, 5. Terus kemudian jumlah jam kerja ini berapa? Kumulatif dalam 1 tahun. Contoh misalnya 12.000 misalnya. Nah, 1 juta dikali 1 juta jam kerja. 1 juta ini dari mana Bapak Ibu? 1 juta ini adalah ibarat orang pekerja tambang 500, biasanya itu 500 pekerja di tambang itu. Terus kemudian dikalikan 8 jam bekerja sehari, dikalikan setahun 250 hari untuk melakukan aktivitas bekerja. Ketemu 1 juta jam kerja ini. Nah, kalau tingkat keparahan kecelakaan, ini jumlah hari kerja hilang. Bukan jam ya Bapak Ibu ya, tapi hari kerja hilang. Nah, dibagi jumlah jam kerja tadi itu selama setahun misalnya 12.000, terus kemudian dikali 1 juta jam kerja. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kita next saja. Nah, ini. Contoh misalnya, orang itu terkena yang namanya ruas ujungnya amputasi Bapak Ibu. Nah, maka berapa cara menghitung severity rate-nya? Maka ibu jari itu, misalnya ibu jari itu ini, jadi ruas ujungnya ini amputasi. Kepotong sini, set. Maka dia kehilangan 300 hari kerja. Maka 1 orang kali 300 tadi itu. Nah, ini 1 orang kali 300, terus kemudian dibagi yang namanya jumlah jam kerja ada 12.000 dikali yang namanya 1 juta. Nah, itu ketemu berapa? Kira-kira sekitar 2, sekian. Nah, itu cara menghitung severity rate. Nah, ini salah satu di Capman 1806 tadi itu Bapak Ibu. Jadi untuk menghitung hilangnya jam kerja itu tadi ada panduannya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di kolom tabel ini ya. Nah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Pak Arif. Kurang lebihnya mohon maaf untuk menyita waktu yang agak lama Pak Arif. Terima kasih. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Azizul. Oke, teman-teman semuanya ini sudah makin banyak yang bertanya. Kalau misalkan teman-teman ingin bertanya, silahkan
bisa tuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk teman-teman semuanya terkait absensi. Nanti akan diberikan setelah ini, dan pastikan untuk aplikasinya sudah platinum. Ada di pojok kiri atas tulisannya platinum. Kemudian kalau diklik fotonya nanti muncul kartu, tapi jangan khawatir kalau misalkan tidak muncul, itu sedang proses untuk penerbitan kartu. Kalau misalkan masih silver seperti ini, silakan teman-teman bisa upgrade menjadi platinum. Caranya klik aja yang silvernya, nanti akan diarahkan untuk upgrade menjadi platinum. Tinggal diikuti saja langkahnya, kemudian nanti teman-teman silakan bisa kirim pembayarannya melalui virtual account ataupun e-wallet. Dan nanti otomatis aplikasi Mika Super App K3 teman-teman sudah berubah menjadi platinum. Nah, jangan lupa juga untuk bisa mensubscribe channel YouTube Kak Cideni, karena untuk webinar setiap Sabtu kita juga akan upload di channel YouTube-nya Kak Cideni. Kemudian ada informasi juga terkait perpanjangan lisensi dan SKP. Jadi buat teman-teman yang punya SKP dan lisensi ahli K3 umum dan masih misalkan 1 tahun, misalkan sudah expire nih, nah diusahakan sebelum 1 tahun teman-teman sudah bisa perpanjangnya ya, karena kalau misalkan lebih dari 1 tahun nanti teman-teman harus refreshment ulang, itu harganya hampir sama dengan pelatihan. Jadi diharapkan untuk teman-teman bisa memperhatikan untuk masa aktif dari SKP dan juga lisensi. Kemudian ada juga untuk lisensi K3 seperti damkar, perancah, sampai dengan sio alat berat kita juga ada. Ini masih ada di harga promo ya, di 999.000, dengan catatan ini bayarnya setelah SKP dan lisensi keluar. Kemudian selanjutnya ada juga nih paket sertifikasi SMK 3 PP 50 tahun 2012 buat teman-teman konstruksi, kita ada harga di 19,5. Kemudian untuk teman-teman manufaktur dengan 166 kriteria ada di harga 24,5 jutaan saja. Kemudian kalau misalkan ingin mendapatkan 4 sertifikat sekaligus dengan mendapatkan 9.001, 14.001 dan juga 45.000 juga ada dengan harga 33,5 jutaan saja. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin bergelut di bidang dunia K3, silahkan untuk bisa mengikuti untuk ahli K3 umum untuk di starting awalnya ya. Nah, bisa kita belajar sama-sama di tanggal 8 sampai tanggal 22 Juni dengan sudah tidak ada harga early bird ya teman-teman. Dengan harga untuk perusahaan di 6 jutaan rupiah. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan diskon bisa dapat potongan 100.000 dengan memasukkan kode referral. Kalau tadi yang online teman-teman, dan ini yang offline kita akan laksanakan juga tanggal 14 sampai tanggal 27 Juni, full tetap muka. Dan ini kita juga akan selenggarakan di Palembang. Nah, di Palembang bulan Juli nanti kita akan running tanggal 10 sampai tanggal 21. Untuk pendidikan ahli K3 umum Kemenaker itu minimal D3. Tapi kalau untuk teman-teman yang pendidikannya SMA atau SMK, teman-teman bisa mengikuti yang ahli K3 muda dari BNSP. Dan ini teman-teman bisa mendapatkan harga promonya nih masih ada di 2,5 juta rupiah. Kita akan laksanakan tanggal 22 sampai 27 Juni. Dan ini teman-teman bisa mendapatkan tambahan sertifikat 10 ya dari Media Tama. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman yang ingin lanjut lagi, nah ingin mengembangkan lagi potensinya, bisa langsung mengikuti auditor SMK 3 yang kita akan laksanakan juga di tanggal 19 sampai tanggal 24 Juni. Masih ada harga early bird di 3,150 juta rupiah. Kemudian kita buka lagi nih untuk ahli K3 muda linker. Nah, kita akan running bulan Juni ini. Nah, teman-teman, ini kita laksanakan blended training. Kita masih ada harga early bird di 8 juta. Dan juga mendapatkan potongan diskon sebesar 100.000. Dan semua alumni Media Tama mendapatkan untuk kartu member seperti yang ada di layar ini, teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang bekerja di dunia listrik, kita juga ada untuk teknisi K3 listrik, akan dilaksanakan tanggal 9 sampai 17 Juni 2023. Masih ada harga, sudah lewat harga early bird aja, jadi harga promo 6,5 juta. Kemudian buat teman-teman semuanya yang misalkan ingin mengikuti tender perusahaannya, itu biasanya dibutuhkan ahli K3 listrik. Dan ini harganya di 13,9 juta, tapi untuk harga early bird sudah lewat. Masih harga promo di 15,5 juta. Kita akan running tanggal 8 sampai tanggal 28 Juni. Kita laksanakan secara full tatap muka atau offline. Kemudian buat teman-teman konstruksi ini bisa juga mengikuti ahli muda K3 konstruksi. Masih sama, di harga early bird juga ada di 3950. Kita akan laksanakan tanggal 19 sampai 24 Juni. Buat teman-teman perancah nih, misalkan kita yang mengawasi bisa mengikuti supervisor perancah, tapi buat
teman-teman yang misalkan memasang ataupun juga mencopotnya bisa mengikuti teknisi K3 Peranca. Kita akan laksanakan bulan Juni ini dan masih ada harga early bird-nya teman-teman sampai dengan 2 Juni untuk yang supervisor, untuk yang teknisi masih ada sampai 16 Juni. Kemudian buat teman-teman semuanya yang di perusahaan misalkan masuk ke dalam tanggap darurat misalkan. Nah, bisa mengikuti untuk kelas K3 kebakaran kelas D. Kita akan laksanakan blended training nanti di tanggal 9 sampai tanggal 13. Kita akan praktek juga di akhir, nanti dilaksanakan di Jakarta. Kemudian buat teman-teman yang masuk ke petugas P3K juga bisa di tanggal 12 sampai tanggal 15 kita akan laksanakan juga blended, ntar kita juga ada prakteknya. Masih ada harga early bird-nya. Oh, sudah lewat harga early bird-nya kemarin ya. Ini masih ada harga promo di 4,5 juta rupiah. Kemudian buat teman-teman yang bekerja di ketinggian juga ada petugas TKBT 2 dan TKPK, kita akan laksanakan bulan Juni ini. Masih ada harga early bird-nya. Kemudian nah ini sering banyak banget yang di palsukan ya untuk operator forklift. Silakan teman-teman bisa mengikuti yang operator forklift kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan yang memerlukan untuk show forkliftnya. Tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni masih ada harga early bird di tanggal 10 Juninya. Kemudian buat teman-teman yang di rumah sakit, kalau misalkan ada akreditasi misalkan. Nah, ini teman-teman juga bisa untuk mengikuti K3 rumah sakit di tanggal 8 sampai 12 Juni online training untuk yang Kemenaker, tapi untuk yang BNSP teman-teman bisa mengikuti paramedis K3 muda plus tambahan 10 sertifikat dari Mediatama. Dan ini masih ada harga early bird untuk paramedis K3 muda di tanggal 9 Juni. Kemudian buat teman-teman yang di lepas pantai juga bisa nih teman-teman. Oh, mohon maaf untuk yang ini untuk yang ruang terbatas ya, untuk yang confined space ya. Teman-teman bisa mengikuti yang CSU yang utama dan juga yang Madya. Kita masih ada harga early bird. Oh, sudah lewat juga ya tanggal 2 Juni. Harga promo di 5 juta. Kalau misalkan untuk yang CSU itu di harga 6 juta. Nah, kita juga ada nih teman-teman untuk soft skill-nya untuk upgrading integrated QHSE management system. Kita akan laksanakan tanggal 19 Juni jam 9 sampai jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan harga 150.000 saja. Teman-teman mendapatkan 3 sertifikat ISO 9001, 14001 dan juga 45001. Oke, nah selanjutnya teman-teman kalau misalkan ingin belajar melalui mandiri ya, kita juga ada untuk Milia Mediatama Learning Academy dan juga kita akan teman-teman nanti mendapatkan sertifikatnya juga setelah menonton videonya sampai dengan akhir. Silakan teman-teman manfaatkan untuk di milea.app, silakan kunjungi saja aplikasinya. Dan buat teman-teman yang ingin bekerja juga ada di menu karir nih, kemudian ada ratusan pekerjaan yang update setiap harinya. Kemudian ada lagi teman-teman buat CV online, silakan klik CV online dan ini tinggal diisi saja. Kemudian nanti teman-teman langsung download CV-nya dan bisa melihat historinya juga. Nanti tinggal download saja. Kemudian ada juga nih untuk mendapatkan uang saku nih sebesar 3 juta rupiah. Kesempatannya buat teman-teman yang memiliki akun Mika. Ada di menu akun, kemudian referral. Nah, di sini ada kode referral digunakan pada saat teman kita misalkan ingin ikutan pelatihan di Mediatama. Masukin aja kode referral punya kita, otomatis nanti teman kita mendapatkan potongan 100.000 dan kita mendapatkan fee sebesar 5% dari total pelatihannya. Untuk penarikan saldo juga gampang, silakan klik ubah rekening, kemudian masukkan nama rekening dan juga nomor rekeningnya, kemudian nanti klik tarik saldo dan minimal penarikan saldo 1,3 juta rupiah, tapi dengan catatan kalau sudah selesai pelatihan terakhirnya baru teman-teman bisa menarik saldo secara keseluruhan. Untuk share-nya juga gampang, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian tinggal bagikan pelatihan ke sosial media ataupun juga ke WhatsApp. Bisa juga langsung hubungi tim PIC yang terkait untuk pelatihan tersebut, bisa juga untuk mengunduh proposal, tinggal klik unduh proposal. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut terkait sertifikasi, silakan hubungi nomor yang tertera di layar ataupun WhatsApp tim kami ya, dan juga pastikan sudah memfollow akun sosial media kami juga. Dan buat teman-teman yang ingin kerjasama, silahkan sebagai sponsor untuk bisa menghubungi nomor yang tertera di layar dan juga mendapatkan passive income nih untuk teman-teman instruktur. Kami membuka kesempatan untuk bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2023. Oke, ini makin banyak nih Pak Abdul. Mari sama-sama kita jawab satu persatu. Dari yang pertama ini, dari Muhammad Syahrisan. Nah, jika jalur hauling bergabung dengan jalur umum pekerja, apakah termasuk aman Pak dan bisa dilanjutkan ke proses pertambangan?
Silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih. Pak Arif, pertanyaannya dari siapa tadi, Pak? Dari Pak Sahrisan. Oh, dari Pak Sahrisan ya. Terima kasih Pak Sahrisan atas pertanyaannya. Nah, ini studi case ya, Pak ya. Ini kelihatannya kasus nyata ini kelihatannya. Saya juga pernah mendengar salah satu di perusahaan tambang itu jalan haulingnya itu bergabung sama jalannya warga, Pak. Nah, kalau kita analisa dari risk assessment ya, Bapak Ibu semuanya, jalan hauling itu seharusnya dia bebas dari atau terpisah dari jalannya warga. Karena apa? Karena di sana ada interaksi alat berat ya. Jalur hauling itu ada alat berat yang namanya dump truck misalnya. Caterpillar misalnya paling kecil yang 745 itu. Itu besar gitu. Kalau misalnya ada warga yang masuk ke sana, nah itu potensi yang high risk, potensi yang risiko tinggi untuk terjadi kecelakaan. Kalau orang luar masuk ke area tambang itu, masuk ke area IUP izin usaha pertambangan itu sebenarnya tidak diperbolehkan, Kak Arif. Dia harus mendapatkan izin dari KTT terlebih dahulu. Nah, itu saya tidak tahu itu mengapa dia bisa masuk ke sana, mengapa dia bisa masuk ke jalan hauling pertambangan itu tadi. Nah, sejauh mana keamanan di tambang tersebut itu apakah sudah diberikan pembatas berupa pagar atau safety line, garis seperti pembatas barier untuk area warga lokal dengan tambang. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya masuk ke tambang, orang warga masuk ke jalan hauling itu tidak aman, Bapak Ibu. Seharusnya itu tidak bisa untuk dilakukan proses penambangan. Kecuali, Bapak Ibu, kecuali sudah dilakukan risk assessment, sudah dikendalikan, misalnya masuk hanya menyabrang saja. Karena saya pernah bekerja di perusahaan batubara di Kalimantan, Pak Arif, itu diperbolehkan. Kalau misalnya tidak langsung menggabung menjadi jalan hauling, tapi hanya menyeberang saja. Karena jalan haulingnya ini melewati jalan desa, Pak Arif. Jadi bisa kalau misalnya dia hanya crossing saja. Dan di sana harus dijaga yang namanya security. Harus ada gate-nya, harus ada 2 security. Jadi kalau misalnya ada unit hauling, maka dia akan di-stop terlebih dahulu. Kalau tidak ada unit hauling, posisi aman, dia bisa menyeberang di jalan hauling tambang itu. Kayak gitu. Untuk case-case tertentu memang diperbolehkan, Kak Arif. Baik. Terima kasih. Nah, ini ada juga pertanyaan nih dari Pak Rifki Razak terkait dengan reklamasi pasca tambang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, nyatanya banyak kontraktor juga pemegang IUPK tidak secara sungguh-sungguh katanya melakukan reklamasi, sehingga banyak lingkungan yang rusak meninggalkan masalah baru seperti bencana alam. Nah, pertanyaannya sejauh mana peran ahli K3 dalam perusahaan pertambangan, terutama kontraktor untuk dapat memperjuangkan kembalinya lingkungan atau habitat seperti semula. Jadi nggak banjir atau ya dengan akibat tambang. Bagaimana tuh Pak Abdul? Ya, ini berat ini ya pertanyaannya ini ya, Kak Arif ya. Ini terkait dengan pelanggaran dan pengawasan pertambangan oleh dinas terkait atas nama kait ya, misalnya di daerah. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya pengawasan di daerah tersebut itu lemah, Kak Arif. Nah, saya tidak tahu mengapa pengawasan tersebut lemah sampai menyisakan bahan lubang galian tambang, Kak Arif. Jadi yang bahaya itu setelah penambangan tidak dilakukan reklamasi, tidak dilakukan kegiatan pasca tambang sehingga menimbulkan bahan galian tambang yang masih menganga. Jadi lubang yang masih menganga itu diisi air, terus kemudian tidak ada humus di sana sehingga tanaman tidak bisa tumbuh, dibiarkan saja oleh perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini sudah ranahnya pelanggaran peraturan lingkungan, pelanggaran peraturan pemerintah, dan ini harus segera ditindaklanjuti oleh kepolisian. Tapi kita kembali lagi ke kepolisian di daerah tersebut, ya kan, seharusnya mereka harus berani, Kak Arif. Harus berani untuk melakukan tindakan. Nah, kita sebagai K3 di pertambangan ya, nah kita harus mengupayakan bahwa itu harus dilakukan reklamasi. Jadi perusahaan yang baik itu kita harus menyarankan, Pak, ini kalau Bapak tidak melakukan reklamasi, ini dendanya seperti ini loh, pidana. Jadi Kak Arif, pengusaha IUP ya, izin usaha pertambangan itu sebelum melakukan pasca tambang di awal itu dia sudah menyerahkan uang jaminan reklamasi, Kak Arif. Jadi uang jaminan reklamasi itu nanti dimasukkan ke rekening
dinas atas nama kait ya atau di Dirjen Minerba sana. Nah itu nanti dana itu akan cair ketika akan perusahaan itu akan melakukan reklamasi gitu. Jadi dana jaminan. Kalau nggak melakukan reklamasi ya dana itu nggak akan cair. Dan dana itu akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan reklamasi di mana perusahaan tersebut tidak tanggung jawab gitu. Jadi tetap kita sebagai ahli K3 itu harus tetap fight, harus berani bertarung ke KTT, Pak ini harus segera dilakukan reklamasi Pak kalau sudah. Gitu Kak Arif. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak. Kemudian lanjut lagi nih dari Pak Miftahul Abrar terkait SMKP, Sistem Manajemen K3 Pertambangan itu sebenarnya trainingnya sertifikat dikeluarkan oleh siapa? Nah, untuk SMKP ini memang unik Kak Arif. Jadi sesuai peraturan undang-undang ya. Jadi yang ditunjuk itu hanya dari PP Geominerba. Jadi apa itu namanya undernya Kementerian SDM. Jadi memang trainingnya tidak dibuka di perusahaan yang lain, vendor-vendor TUK, tempat uji kompetensi yang lain Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan training implementasi SMKP itu melalui PSDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan training auditor SMKP. Juga sama dari SDM juga. Jadi itu tidak dikeluarkan oleh BNSP, tidak dikeluarkan oleh kementerian yang lain selain Kementerian SDM. Kayak gitu, Pak. Oke, baik. Ya, tujuannya itu untuk menghilangkan gap. Informasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu diserahkan ke apa itu namanya? Ke perusahaan-perusahaan TUK yang lain kayak gitu, itu akan memiliki risiko gapnya itu gini, perbedaan persepsi. Nah, jadi itu langsung dari satu sumber, yakni dari SDM kayak gitu Kak. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung dengan pembicara kita, silahkan bisa klik raise hand. Dan silahkan nanti bisa kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya langsung dengan pembicara kita. Oke, sudah ada Pak Rashid Ridho. Mana Pak Rashid Ridho tadi? Oke, mungkin kepencet ya. Oke, baik. Kita lanjut saja. Oh, ini kepencet, mohon maaf. Oke, Pak Miftahul Abrar. Silahkan, Pak Miftahul Abrar. Baik Pak, selamat sore Pak. Selamat sore, Izin Pak. bertanya Pak, masih terkait SMKP yang tadi. Berarti kalau untuk trainingnya itu langsung ke SDM Pak ya? Ya, betul Pak. Bapak coba menghubungi PPSDM Geominerba, bisa secara website PPSDM Geominerba, bisa secara website atau Bapak bisa langsung kunjungi kantornya di Bandung. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara kita, teman-teman? Kalau tidak ada, langsung kita coba lagi nih. Oh, nih, Pak Rashid Ridho juga bertanya di... Oh, sebentar, saya pilih dulu. Nah, dari Pak Brian, terkait kompetensi ahli K3 umum, apakah cukup untuk berkarir di dunia tambang? Kalau masih kurang, pelatihan apa yang untuk menambah kompetensi selanjutnya? Mungkin ini ada kaitannya juga nih Pak. Apakah ahli K3 umum dulu atau POP dulu nih Pak? Nah, untuk teman-teman yang mungkin ingin terjun di dunia tambang, bagaimana Pak Abdul? Ya, izin menjawab Kak Arif. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Nah, nanti kalau butuh training bisa menghubungi Media Tama ini. Kebetulan trainingnya. Nah, jadi untuk masuk ke tambang itu sebenarnya itu tergantung dari perusahaan tambangnya masing-masing. Nah, AK3 umum itu adalah basic K3 di mana kita itu dinyatakan bahwa kita memiliki syarat dari kompetensi dasar sebagai seorang ahli K3 itu. Jadi itu wajib di perusahaan selain tambang juga wajib, di tambang pun juga wajib. Nah, nanti setelah Bapak masuk ke tambang sebagai safety, misalnya gitu kan, ahli K3 kan biasanya sebagai safety. Nah, itu selain mendapatkan AK3 yang sudah Bapak Ibu miliki, nanti Bapak Ibu harus menunggu selama 1 tahun untuk S1, 10 tahun untuk SMA, 3 tahun untuk D3, baru Bapak Ibu bisa mendapatkan POP atau pengawas operasi pertama. Jadi pengawas operasi pertama itu didapatkan manakala pengalaman Bapak Ibu bekerja di tambang itu sudah 1 tahun untuk S1, 3 tahun untuk D3, dan 10 tahun untuk SMA. Kalau Bapak Ibu tidak memenuhi syarat itu, berarti Bapak Ibu
tidak akan bisa mendapatkan POP karena itu syarat utama dan harus memiliki anggota, Kak Arif. Walaupun satu nggak masalah, nah itu bisa dilanjutkan untuk training POP. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan langsung nih, ingin bertanya langsung dengan Pak Abdul. Silakan Pak, Bapak atau Ibu nih, Pak Perdi Wulanda. Ya, Oke, selamat silakan, Pak. siang Pak Abdul. Mohon maaf jika pertanyaan saya mungkin agak sedikit melenceng dari masalah K3 pertambangan. Cuman ini terkait saja Pak. Apakah kita kan memiliki pengalaman misalkan sebagai asisten supervisor ya Pak ya, namun sudah tidak lagi lanjut di pertambangan. Apakah kita bisa mengikuti sertifikasi POP? Karena kan sering saya lihat itu banyak sekali penawaran-penawaran di media sosial itu untuk mengikuti sertifikasi POP. Nah, apakah dengan pengalaman yang sudah lama itu masih bisa untuk kita mengajukan untuk mengikuti sertifikasi tersebut, ataukah harus ketika saat kita aktif bekerja untuk bisa mengikuti sertifikasi tersebut? Karena kebanyakan kan saya lihat selain sertifikasi K3 umum yang kita miliki, kadang juga diminta di loker-loker itu pasti meminta bahwa disertai dengan sertifikat POP. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa mendapatkan POP tersebut ya, jika saat itu kita tidak bekerja, Pak? Mungkin itu, Pak, yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf jika agak melenceng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Perdi. Silakan Pak Abdul, ini menarik nih, Pak. Kak Arif, kalau di Media Tama bisa nggak POP atau gimana? Kalau untuk di Media Tama memang belum ada Pak untuk POP-nya. Untuk POP belum ada ya. Oke, jadi izin menjawab ya Pak Perdi. Jadi maksudnya pengalaman yang bekerja di tambang itu tadi, mohon maaf untuk Pak Perdi ini untuk pendidikannya S1, D3 atau apa? Atau SMA, Pak? S1 di bidang pendidikan biologi, Pak. Saya pernah bekerja di bidang reklamasi pasca tambang sebagai asisten supervisor di Grand Persada Enviro, di mana saya pernah ditugaskan di set Adi Mitra Baratama Nusantara di Kalimantan Timur, Sangatta, dan di Brau, Pak. Oke. Berapa tahun, Pak, pengalaman sudah bekerja di tambang, Pak? Kurang lebih pas itu 1 tahun lebih sedikit, Pak. Oh, 1 tahun lebih berarti bisa, Pak. Minimal 1 tahun. Nah, Bapak sudah mendapatkan surat keterangan bekerja itu? Yang 1 tahun Pak. Itu? Pengalamannya sudah? Ya, berarti bisa, Pak. Oh, berarti bisa diajukan menggunakan itu, Pak, ya? Bisa, tapi biasanya bayarnya mandiri, Pak. Ya, betul. Masih di perusahaan, itu biasanya dibiayai sama perusahaan. Itu cuma bedanya, Pak. Tapi itu bisa, sudah memenuhi syarat itu sudah. Ya. Oh, baik, Pak. Berarti kita bisa menggunakan surat pengalaman kerja itu tadi sebagai acuan kita bahwa kita sudah pernah bekerja sebagai seorang pengawas, Pak, ya? Ya, betul. Ya. Nanti mungkin Bapak akan di-challenge sama asesornya, Pak, ya? Bapak ini kan nggak bekerja di tambang, kenapa Bapak mengambil POP? Tapi secara persyaratan Bapak masuk 1 tahun S1 gitu. Cuman Bapak akan mendapat pertanyaan itu. Nah, di-challenge sama asesor, tinggal Bapak jawab aja. Bapak ingin menambah pengetahuan, Bapak ingin kerja di tambang, dan lain-lain, itu bisa Bapak menjadi referensi, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Dan mungkin harapan saya semoga Media Tama pun bisa menambah lagi untuk POP. Karena saya alumni AK3 dari sini dan berharap ada POP di Media Tama. Sekian, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Perdi. Oke, baik. Wah, tak terasa nih ya Pak Abdul, kalau kita lanjutkan lagi nih bisa sampai jam 5 sore nih. Kalau bahas topik tentang pertambangan memang selalu menarik, dan ini memang sudah batch ketiga kita laksanakan untuk materi tentang basic pertambangan. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, karena waktu juga yang membatasi kita. Mungkin nanti di pertemuan lain kita akan berikan juga untuk materi-materi tentang seputar pertambangan, atau mungkin nanti kita bisa undang lagi Pak Abdul terkait materi tentang pertambangan. Oke, Pak Abdul, mungkin karena waktunya juga sudah pukul 3 sore, kita sama-sama closing saja. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Abdul. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Arif atas kesempatannya. Closing statement dari saya,
bahwasanya ketika kita melakukan aktivitas pekerjaan, hal yang paling kita ingat adalah bahwa safety adalah keselamatan yang utama, Bapak Ibu. Jadi safety adalah kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita terjadi celaka atau cedera, yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri, terus kemudian keluarga kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Oleh karena itu, tetap bekerja dengan selamat dan aman, dan jangan lupa untuk kompetensi, memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu masing-masing. Demikian Kak Arif, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih sudah join ke dalam grup, ke dalam webinar hari ini, teman-teman. Jangan lupa untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk bisa mendapatkan link cepat registrasi untuk webinar setiap Sabtunya. Dan seperti janji saya tadi di awal, kita akan berikan siapakah yang akan mendapatkan door prize. 1 sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Media Tama Academy. Abdul dan teman-teman juga jangan kemana-mana. Nah, kalau misalkan nanti namanya muncul, silahkan klik raise hand supaya kita bisa melihat apakah ada atau tidak ya pemenangnya. Baik. Syaratnya teman-teman untuk yang mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 ini adalah sudah pernah mengikuti ahli K3 umum. Dan kalau misalkan belum bagaimana, silakan teman-teman bisa mengikuti terlebih dahulu, kemudian pada saat ingin melanjutkan ke auditor SMK 3, baru ini bisa dipakai dengan gratis, teman-teman. Oke, kita putarkan siapakah yang mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3. Selamat kepada Bekti Nur Kunaini. Oke, apakah ada Bekti Nur Kunaini? Oke, ada. Baik, selamat atas nama Bekti Nur Kunaini mendapatkan 1 door prize sertifikasi auditor SMK 3 dari Kemenaker RI persembahan dari Media Tama Academy. Dan nanti kita akan hubungi ya pemenang di jam kerja, dan nanti untuk persyaratannya akan diinfokan lebih lanjut. Baik, terima kasih Pak Abdul dan juga teman-teman semuanya sudah berkenan untuk hadir ya di webinar hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pembicara kita kepada Pak Abdul kita bisa manfaatkan dan juga bisa aplikasikan di dunia kerja, atau bahkan nanti untuk teman-teman yang ingin menggeluti di dunia pertambangan ya, nanti semoga bisa segera dimudahkan ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Abdul. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arif Purwadana. Ya, saya Abdul Azizul Hakim. Ucapkan terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di webinar Sabtu depan. Terima kasih Pak Abdul. Terima kasih Kak Arif. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live.